Saat meninjau pabrik tua mertua, aku merasa curiga. Masuklah dulu, kita lihat gudang bawah, kata tangan kanan mertuaku, namun ia malah mengunciku dari luar dan berbisik, kami menyalakan gas beracun. Sisa hidupmu hanya 30 menit. Lalu keajaiban terjadi. Sebelum cerita dimulai, silakan like dan komen hadir beserta dari kota mana asal kalian. Jangan lupa subscribe channel Sarah Amel supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Yuk, kita mulai ceritanya. Namaku Yanti Pratama. 6 bulan lalu, namaku hanyalah Yanti. Tambahan nama, Pratama, di belakangku datang sepaket dengan sebuah cincin berlian bertahtakan permata, gaun pengantin sutra yang harganya setara dengan biaya hidup keluargaku selama 10 tahun, dan sebuah rumah megah bergaya Eropa di kawasan elit ibu kota. Aku menikah dengan Daniel Pratama, pewaris tunggal perusahaan properti raksasa. Kedengarannya seperti dongeng, bukan? Cerita tentang seorang gadis biasa dari keluarga sederhana yang menemukan pangeran tampannya. Namun, orang-orang sering lupa bahwa setelah sang gadis pindah ke istana megah, cerita kehidupan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan bagiku, istana ini sungguh terasa sangat dingin dan sepi. Sayang, dasiku yang warna biru dongker kamu taruh di mana? Ya? Suara bariton Daniel memecah lamunanku. Aku segera beranjak dari tepi ranjang dan menghampirinya di depan cermin besar lemari pakaian kami. Ada di laci kedua, Mas. Biar aku yang pasangkan, ucapku sambil mengambil dasi itu, lalu berjinjit sedikit untuk melingkarkannya ke leher suamiku. Daniel menatapku dengan senyum hangatnya yang selalu berhasil membuatku merasa berharga. Tangan besarnya mengusap pipiku dengan lembut. Kamu kelihatannya agak pucat pagi ini. Tidurmu nyenyak semalam, Yanti? Nyenyak kok, Mas. Mungkin cuma perasaan Mas saja. Aku berbohong sambil merapikan simpul dasinya. Nyatanya, aku hampir tidak pernah bisa tidur dengan tenang di rumah ini. Perasaan was-was selalu menghantuiku. Nanti siang aku ada rapat panjang dengan dewan direksi, pulangnya mungkin agak telat. Kalau kamu bosan di rumah, jalan-jalanlah keluar. Pergi ke mall, belanja, atau ke salon. Pakai kartu kredit yang kuberikan kemarin. Jangan dianggurin terus di dompet. Goda Daniel sambil mengecup keningku pelan. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Aku sangat mencintai Daniel. Dia adalah pria yang tulus, pekerja keras, dan selalu berusaha melindungiku. Selama ada Daniel di dekatku, rumah raksasa ini terasa bisa ditoleransi. Masalahnya, Daniel adalah orang sibuk. Dia tidak mungkin bisa berada di sisiku selama 24 jam. Dan begitu dia melangkah keluar dari pagar rumah ini, nerakaku yang sesungguhnya dimulai. Setengah jam kemudian, mobil Daniel melaju keluar melewati gerbang besi tinggi, dikemudikan oleh Abdul, sopir keluarga kami. Begitu lampu merah mobil suamiku hilang dari pandangan, atmosfer rumah ini langsung berubah drastis. Udara terasa lebih berat untuk dihirup. Aku menarik napas panjang, lalu berjalan perlahan menuju ruang makan. Di ujung meja panjang berbahan kayu mahoni yang mengkilap itu, duduk seorang wanita parubaya dengan postur tegak sempurna. Riasan wajahnya sangat rapi, menutupi kerutan di wajahnya, padahal ini baru pukul 8 pagi. Dia adalah Nyonya Jamilah, ibu mertuaku, penguasa sesungguhnya di rumah ini. Selamat pagi, Ma, sapaku dengan nada pelan. Aku menarik kursi yang agak jauh darinya, mencoba meminimalkan interaksi. Jamilah meletakkan cangkir teh-tehnya ke atas tatakan porselen dengan gerakan lambat namun sengaja dibuat keras, menciptakan bunyi dentingan yang tajam di keheningan ruang makan. Dia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapan itu selalu sama. Tatapan penuh penilaian yang membuatku merasa seperti barang rongsokan yang merusak pemandangan di rumah mewahnya. Sudah berapa ratus kali saya bilang, jangan memanggil saya, Ma, saat kita hanya berdua di ruangan ini, ucapnya dengan nada datar dan sangat dingin. Panggilan itu membuat perut saya mual. Seolah-olah saya yang melahirkan perempuan tidak berkelas sepertimu. Aku menelan ludah. Rasa perih di dada ini sudah menjadi rutinitas pagi yang biasa. Maaf, Nyonya. Bagus. Ingat tempatmu dan sadar dirilah, Yanti. Daniel mungkin sedang buta karena mabuk kepayang, tapi saya tidak. Saya tahu persis perempuan macam apa kamu ini. Kamu menikahinya hanya untuk mengangkat derajat keluargamu yang miskin itu, kan? Jangan pernah bermimpi kamu bisa benar-benar menjadi bagian dari keluarga Pratama. Kamu hanya parasit sementara. Saat Daniel sudah bosan, kamu akan ditendang kembali ke jalanan. Aku menundukkan pandangan, menatap piring kosong putih di depanku.
Tanganku terkepal di bawah meja. Saya mencintai Mas Daniel dengan tulus, Nyonya. Bukan karena hartanya atau nama besar keluarga ini. Jamilah tertawa sinis. Suara tawanya terdengar kering dan sangat meremehkan. Omong kosong murahan. Orang miskin selalu berlindung di balik kata cinta dan ketulusan, karena hanya itu alasan gratis yang bisa mereka buat. Karena kalian tidak punya modal uang dan kekuasaan untuk ditawarkan. Belum sempat aku membalas, atau setidaknya mencari sisa keberanian untuk membela diri, suara ketukan sepatu hak tinggi memecah ketegangan di ruang makan. Eka, sekretaris pribadi Nyonya Jamilah, berjalan masuk dengan langkah cepat dan tegas. Eka adalah wanita muda yang cerdas, sangat ambisius, dan selalu menatapku dengan tatapan merendahkan yang sama persis dengan bosnya. Seolah-olah mereka berdua adalah satu tim yang didesain khusus untuk membuat hidupku menderita. Eka membawa 2 map tebal berwarna merah di dekapannya. Dia berjalan lurus menuju Nyonya Jamilah, sama sekali tidak menoleh ke arahku atau repot-repot menyapaku. Keberadaanku dianggap tidak ada. Selamat pagi, Nyonya Besar. Ini dokumen yang Anda minta saya siapkan semalam. Semua sudah selesai sesuai instruksi. Pihak bank juga sudah menunggu konfirmasi tanda tangan Anda pagi ini. Lapor Eka dengan nada profesional, menyerahkan 2 map merah itu ke atas meja. Jamilah membuka map itu sekilas, lalu mengangguk puas. Senyum tipis yang jarang terlihat kini mengembang di bibirnya. Kerja bagus, Eka. Pastikan tidak ada satupun orang dari Departemen Keuangan Daniel di kantor pusat yang tahu soal aliran dana ini. Ini murni rahasia kita berdua. Segera masukkan uangnya ke rekening anak perusahaan yang baru saja dibentuk itu. Tentu, Nyonya. Semuanya sudah saya rapikan tanpa jejak, jawab Eka. Matanya sesaat melirik ke arahku dengan ujung matanya. Dia jelas tahu aku mendengar percakapan mereka, namun dia tampak sangat yakin aku terlalu bodoh untuk memahami artinya. Mendengar nama Daniel disebut dan ada hal yang dirahasiakan darinya, naluriku sebagai seorang istri tergelitik. Aku memberanikan diri untuk bersuara. Apakah ada masalah dengan urusan perusahaan Mas Daniel? Nyonya, mungkin saya bisa bantu merapikan dokumen atau? Jangan lancang, bentak Jamilah seketika, memotong ucapanku dengan suara keras. Gema suaranya membuat 2 orang pelayan yang sedang berdiri siaga di sudut ruangan langsung menundukkan kepala ketakutan. Jamilah menatapku dengan sorot mata yang seakan ingin membunuhku saat itu juga. Urusan bisnis keluarga Pratama bukan urusanmu. Otak dangkalmu tidak akan pernah mampu memahaminya. Tugasmu di rumah ini hanya melayani anakku di ranjang dan mengurus pakaiannya. Jangan pernah berani ikut campur urusan perusahaannya. Paham? Ancamnya dengan telunjuk mengarah tepat ke wajahku. Baik, Nyonya. Maafkan saya. Saya hanya bermaksud membantu. Cicitku sambil perlahan memundurkan kursi. Eka, bawa dokumen ini ke ruang kerjaku sekarang. Udaranya jadi sangat kotor dan pengap ada perempuan kampungan ini di sini. Perintah Jamilah sengit. Ia segera beranjak dari kursi kebesarannya dan berjalan angkuh meninggalkan ruang makan. Eka segera merapikan map tersebut dan mengikuti dari belakang. Sebelum berbalik, ia menyempatkan diri memberiku senyuman mengejek yang menyebalkan, lalu menghilang di balik pintu besar ruang kerja. Aku mendesah panjang begitu mereka berdua lenyap dari pandangan. Dadaku terasa sangat sesak, tapi aku menahan air mata yang mendesak keluar dari pelupuk mataku. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah menangis di rumah ini, setidaknya tidak di tempat yang bisa dilihat orang. Aku mulai mengumpulkan piring dan cangkir kotor di meja. Itu sebenarnya tugas pelayan, tapi aku butuh aktivitas fisik untuk mengalihkan pikiran kasauku. Saat aku membawa tumpukan piring itu melewati lorong menuju dapur basah, aku berpapasan dengan Pak Abdul. Sopir parubaya itu rupanya baru saja kembali setelah mengantar Daniel dan masuk lewat pintu samping. Pak Abdul menatapku dengan raut wajah penuh simpati. Dari posisinya berdiri tadi, dia pasti mendengar bentakan keras Nyonya Jamilah. Non Yanti tidak apa-apa, bisiknya pelan, menengok ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada pelayan lain atau telinga Nyonya Jamilah yang mendengarnya. Aku tersenyum getir kepadanya, menahan rasa panas di kerongkonganku. Tidak apa-apa, Pak Abdul, saya sudah biasa. Pak Abdul tampak ragu-ragu. Matanya memancarkan kecemasan yang mendalam, mulutnya setengah terbuka seolah ada informasi penting yang tertahan di ujung lidahnya. Namun, ketakutan tampaknya lebih menguasai dirinya. Keberaniannya segera luntur. Dia hanya menghela napas panjang dan menundukkan pandangannya. Yang sabar ya, Non. Nyonya Besar memang orangnya keras.
Tapi non harus hati-hati, ucapnya lirih. Setelah mengatakan kalimat menggantung itu, Pak Abdul segera bergegas pergi meninggalkanku sendirian di lorong yang temaram. Aku terdiam mematung. Kata-kata terakhir Pak Abdul terus terngiang di kepalaku. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi di rumah ini. Nyonya Jamilah dan Eka jelas menyembunyikan sebuah rahasia besar dari Daniel. Dokumen-dokumen bersampul merah itu, aliran dana yang sengaja disembunyikan dari Departemen Keuangan suamiku, rekening anak perusahaan misterius, dan raut wajah ketakutan Pak Abdul. Semuanya terasa sangat ganjil dan mencurigakan. Aku memang berasal dari keluarga miskin, tetapi aku bukanlah perempuan bodoh yang bisa mereka tipu mentah-mentah. Nyonya Jamilah mungkin mengira aku hanya sebuah pajangan dungu yang menumpang hidup di rumah mewahnya. Tapi, sebagai seorang istri, aku bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang direncanakan ibu mertuaku di belakang punggung Daniel. Aku memeluk nampan piring di dadaku semakin erat. Aku belum tahu dari mana harus memulai penyelidikan ini. Dan menyedihkannya lagi, aku sadar betul bahwa aku sangat sendirian di dalam sangkar emas ini. Jika terjadi sesuatu padaku, tidak akan ada satu orang pun di rumah ini yang akan peduli. Malam harinya, sepulang dari kantor, Daniel membawa kabar yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak selama sekian detik. Koper besarnya sudah tergeletak di atas ranjang, terbuka lebar, sementara ia sibuk memasukkan beberapa helai kemeja dan pakaian lapangan. Aku berdiri kaku di ambang pintu, menatapnya dengan perasaan tak menentu. "Berapa lama Mas akan pergi?" tanyaku dengan suara yang tanpa kusadari sedikit bergetar. Daniel menghentikan aktivitasnya. Ia menoleh, menatapku dengan sorot mata penuh penyesalan. Ia melangkah mendekat dan merengkuh bahuku. "1 bulan, sayang. Paling cepat 3 minggu. Ada kerusakan struktural yang cukup fatal di anjungan lepas pantai kita. Teknisi utama sudah angkat tangan, dan sebagai pimpinan proyek, aku harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan semuanya terkendali." 1 bulan? Aku mengulang kata-katanya, meresapi maknanya yang terasa amat berat. 1 bulan di rumah ini tanpa Daniel sama saja dengan hukuman penjara tanpa pengadilan. "Aku tahu ini berat," bujuk Daniel, mencium puncak kepalaku dengan lembut. "Tugas ini memang sangat mendadak. Tapi aku janji, begitu masalah di anjungan selesai, aku akan mengambil cuti panjang. Kita akan liburan berdua. Kemanapun yang kamu mau. Swiss, Jepang, kamu tinggal pilih." Aku memaksakan sebuah senyuman. Aku tidak ingin membebaninya. "Tidak usah memikirkan liburan dulu, Mas. Keselamatanmu di sana yang paling penting. Bekerjalah dengan tenang, jangan mengkhawatirkanku di sini. Kamu memang istri yang paling pengertian." Daniel tersenyum lega. "Oh ya, selama aku pergi, aku sudah meminta Mama untuk membimbingmu lebih banyak. Mungkin ini saat yang tepat agar kalian bisa lebih dekat. Mama itu sebenarnya baik, hanya butuh waktu untuk menerima perubahan." Aku hampir saja mendengus mendengar kepolosannya. Baik, jika Daniel tahu wajah ibunya saat ia tidak ada, ia mungkin tidak akan pernah mengucapkan kalimat itu. Tapi aku hanya mengangguk patuh. Tidak ada gunanya merusak malam terakhir kami dengan aduan yang mungkin tidak akan ia percayai sepenuhnya. Subuh keesokan harinya, mobil yang ditumpangi Daniel melaju meninggalkan pekarangan rumah. Aku berdiri di teras depan, memeluk tubuhku sendiri yang kedinginan, menatap lampu belakang mobil itu hingga hilang ditelan kabut pagi. Begitu mesin mobil tak lagi terdengar, kesunyian yang mencekam langsung menyergapku. Perlindungan utamaku baru saja pergi. Perubahan atmosfer di rumah itu terjadi seketika, nyaris instan. Saat jam sarapan tiba, aku menyadari bahwa posisiku di rumah ini telah didegradasi ke tingkat yang paling rendah. Ketika aku tiba di ruang makan, Nyonya Jamilah sedang menikmati rotinya. Eka, sekretarisnya, berdiri di sebelahnya sambil mencatat sesuatu di tablet. Tidak ada piring atau gelas yang disiapkan untukku di meja itu. "Maaf, sepertinya pelayan lupa menyiapkan tempatku," kataku pelan, berniat memanggil salah satu asisten rumah tangga. "Mereka tidak lupa," potong Jamilah tanpa menatapku. Nada suaranya sedingin es. "Saya yang melarang mereka melayanimu." Aku membeku. "Maksud Nyonya?" Jamilah akhirnya mengangkat wajahnya, menatapku dengan senyum miring yang penuh kemenangan. "Suamimu sedang mempertaruhkan nyawa di laut lepas untuk membiayai gaya hidup mewahmu. Jadi, mulai hari ini, jangan harap kamu bisa hidup seperti Nyonya di rumah ini. Kamu makan setelah saya selesai. Jika kamu lapar, ambil sendiri makananmu di dapur."
Para pelayan bekerja untuk saya, bukan untuk melayani perempuan benalu. Darahku berdesir panas, tetapi aku menekan amarahku dalam-dalam. Baik, Nyonya. Aku memilih mundur, membalikkan badan menuju dapur. Berdebat dengannya sekarang sama saja dengan bunuh diri secara mental. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Kehadiran Eka di rumah ini menjadi semakin sering. Jika sebelumnya ia hanya datang pagi dan sore, kini ia nyaris berkantor di ruang kerja Jamilah. Aku menduga kuat bahwa kepergian Danial yang mendadak telah memberikan mereka keleluasaan penuh untuk menjalankan rencana apapun yang sedang mereka susun. Suatu siang, saat aku sedang menata bunga di vas ruang tengah, satu-satunya aktivitas yang diizinkan untukku agar aku tidak terlihat sepenuhnya menganggur, Eka melintas dengan langkah tergesa-gesa. Di pelukannya terdapat tumpukan map merah yang familiar. Map yang sama persis dengan yang kulihat beberapa hari lalu. Karena langkahnya yang terlalu terburu-buru, salah satu map itu tergelincir dari pelukannya dan jatuh berserakan di dekat kakiku. Beberapa lembar kertas berhamburan ke lantai marmer. Instingku bekerja lebih cepat dari pikiranku. Aku segera berjongkok untuk membantunya memungut kertas-kertas itu. Mataku dengan cepat memindai tulisan di atasnya. Mataku menangkap sebuah kop surat berlogo asing, sederet angka bernilai miliaran rupiah, dan sebuah tanda tangan. Tanda tangan yang sangat mirip dengan milikku. Jangan sentuh, sentak Eka keras, merampas kertas itu dari tanganku dengan kasar. Wajahnya pias, namun matanya memancarkan amarah yang meluap. Aku terkejut dan mundur selangkah. Aku cuma mau bantu merapikan, Mbak Eka. Aku tidak butuh bantuanmu. Dan jangan berani-berani memata-mataiku, desisnya tajam. Ia mengumpulkan sisa dokumen itu dengan panik, mendekapnya erat-erat di dada seolah menyembunyikan nyawanya sendiri. Peringatanku buatmu, Yanti. Urus saja panci dan sapu di dapur. Jika kau berani mencari tahu apa yang bukan urusanmu, kau akan menyesal. Tanpa menunggu jawabanku, Eka berbalik dan setengah berlari menuju ruang kerja Jamilah. Pintu mahoni yang tebal itu dibanting hingga tertutup rapat dari dalam. Aku berdiri terpaku di ruang tengah, napasku memburu. Tanda tangan itu, aku sangat yakin itu adalah namaku, tetapi aku tidak pernah menandatangani dokumen apapun sejak menikah dengan Danial. Otakku bekerja keras menghubungkan potongan-potongan kejadian ini. Aliran dana rahasia, map merah, namaku. Aku butuh udara segar. Aku melangkah keluar melalui pintu kaca geser menuju taman samping. Di sana, kulihat Pak Abdul sedang sibuk mengelap mobil Mercedes hitam milik Nyonya Jamilah. Pria parubaya itu tampak terkejut melihat kehadiranku yang tiba-tiba. Non Yanti, wajah non pucat sekali, tegur Pak Abdul, menghentikan pekerjaannya. Ia melemparkan kain lapnya ke dalam ember. Aku mendekatinya perlahan, memastikan tidak ada CCTV yang mengarah langsung ke tempat kami berdiri. Pak Abdul, bisikku pelan namun penuh keputusasaan. Bapak tahu sesuatu, kan? Tolong katakan padaku, apa yang sedang terjadi di rumah ini? Apa yang sedang Nyonya dan Eka kerjakan? Pak Abdul memucat. Ia menoleh ke arah jendela rumah, memastikan tak ada mata yang mengawasi. Non, tolong jangan tanya macam-macam. Saya cuma sopir. Saya butuh pekerjaan ini untuk menyekolahkan anak bungsu saya. Pak, kumohon. Aku baru saja melihat dokumen dengan tanda tanganku yang dipalsukan. Kalau terjadi apa-apa, aku bisa masuk penjara. Pak, Danial tidak ada di sini untuk membelaku. Mataku mulai berkaca-kaca. Perasaan takut dan terisolasi ini benar-benar menyiksaku. Melihat keputusasaanku, pertahanan Pak Abdul tampak goyah. Ia menghela napas panjang, mengusap wajahnya yang berkerut. Non, bisiknya nyaris tanpa suara, mencondongkan tubuhnya ke arahku. Sejak Tuan Danial pergi, Nyonya Besar memerintahkan saya mengantar Eka bolak-balik ke notaris yang bukan langganan perusahaan. Saya tidak tahu pasti isinya, tapi saya pernah mendengar Nyonya bicara di telepon dengan marah. Beliau bilang, semua aset harus sudah berpindah nama sebelum akhir bulan, sebelum audit tahunan berjalan. Jantungku berdegup kencang. Aset pindah nama? Sebelum audit tahunan? Non harus sangat berhati-hati, lanjut Pak Abdul, suaranya bergetar menahan cemas. Mereka sedang membersihkan brankas perusahaan Tuan Danial. Dan dari apa yang saya lihat, mereka sepertinya sedang menyiapkan Non Yanti sebagai kambing hitamnya jika nanti ketahuan. Kalau bisa, hubungi Tuan Danial sekarang, Non. Suruh dia pulang. Tubuhku terasa dingin mendengarnya. Kambing hitam.
Jadi itu rencana ibu mertuaku. Ia tidak hanya membenciku, ia ingin menghancurkanku, memenjarakanku, dan menguras harta anak kandungnya sendiri. Terima kasih, Pak Abdul. Terima kasih. Bisikku sungguh-sungguh. Aku bergegas masuk kembali ke dalam rumah. Setengah berlari, aku menaiki tangga menuju kamarku. Aku harus menghubungi Danial. Aku harus memberitahunya sebelum semuanya terlambat. Aku mengunci pintu kamarku rapat-rapat, mengambil ponsel dari nakas, dan segera menekan nomor suamiku. Nada sambung berbunyi panjang. Sekali, 2 kali, 3 kali, hingga akhirnya beralih ke kotak suara. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Tentu saja. Ia berada di tengah laut, di anjungan lepas pantai dengan sinyal yang sangat terbatas. Aku mencoba menelepon saluran satelit kantornya, tetapi operator mengatakan Danial sedang berada di dasar anjungan untuk inspeksi dan tidak bisa diganggu-gugat selama beberapa hari ke depan. Aku melempar ponselku ke kasur dengan frustrasi. Aku benar-benar terperangkap. Di rumah sebesar ini, tanpa suami yang melindungiku, dikelilingi oleh serigala berbulu domba yang siap menerkamku kapan saja. Aku terduduk di lantai, memeluk lututku erat-erat. Ketakutan itu nyata, merayap dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Namun, bersamaan dengan ketakutan itu, secercah amarah mulai tumbuh di dadaku. Jika Jamilah mengira aku akan diam saja dibawa ke tempat penjagalan seperti domba dungu, ia salah besar. Aku akan mencari cara untuk membongkar semuanya. Malam itu aku sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Otakku terus berputar mengulang kembali percakapan singkatku dengan Pak Abdul di taman, serta kilasan map merah dan tanda tanganku yang dipalsukan oleh Eka. Aku menghabiskan semalaman duduk di tepi ranjang, memeluk lutut sambil menatap layar ponsel yang terus-menerus gagal menyambungkan panggilan ke nomor Danial. Ketakutan dan rasa sendirian menyergapku dari segala penjuru kamar mewah ini. Aku merasa seperti seekor tikus yang terperangkap di dalam labirin, sementara para pemangsanya sedang mengasah cakar mereka di luar pintu. Ketika sinar matahari pagi akhirnya menembus celah gorden kamarku, aku memaksa diriku untuk bangkit. Aku mandi air hangat untuk mengusir rasa dingin yang menjalar di sekujur tubuh, lalu mengenakan pakaian kasual yang rapi. Apapun yang menungguku di luar kamar hari ini, aku tidak boleh terlihat lemah atau panik. Aku harus bersikap senormal mungkin agar Nyonya Jamilah dan Eka tidak curiga bahwa aku sudah mengetahui sebagian dari rencana busuk mereka. Dengan langkah pelan namun pasti, aku menuruni tangga puala melingkar menuju lantai 1. Aku bersiap menghadapi rutinitas pagi yang biasa, tatapan tajam, sindiran tajam, atau perintah kejam untuk makan sisa di dapur. Namun, pemandangan yang menyambutku di ruang makan pagi itu justru membuat langkahku terhenti mendadak. Nyonya Jamilah sudah duduk di kursinya. Meja makan dipenuhi dengan hidangan sarapan yang lengkap, mulai dari roti panggang, selai impor, hingga buah-buahan segar. Eka tidak terlihat dimanapun. Yang paling mengejutkan adalah ketika ibu mertuaku itu menoleh ke arahku, ia tidak mendengus atau membuang muka. Sebaliknya, bibirnya melengkung membentuk sebuah senyuman. Selamat pagi, Yanti. Ayo, duduklah di sini bersamaku. Sarapannya sudah siap. Sapanya dengan nada suara yang begitu lembut, sangat kontras dengan bentakan kasarnya kemarin pagi. Aku berdiri mematung selama beberapa detik. Rasanya seperti melihat singa yang tiba-tiba menawarkan bunga padamu. Peringatan bahaya langsung berdering nyaring di kepalaku. Namun, aku segera menguasai diri dan berjalan mendekat, menarik kursi di seberangnya. Selamat pagi, MA. Balasku hati-hati, sengaja menggunakan panggilan yang kemarin sangat ia benci, hanya untuk mengetes reaksinya. Hebatnya, Nyonya Jamilah tidak marah. Senyum palsu itu tetap terlukis di wajahnya yang dirawat sempurna. Ia bahkan menuangkan teh hangat ke cangkirku. Aku memikirkan kata-kata Danial sebelum dia berangkat kemarin, mulainya dengan nada penuh penyesalan yang dibuat-buat. Danial benar. Kau adalah istrinya sekarang, bagian dari keluarga ini. Aku sadar, selama ini aku mungkin terlalu keras padamu. Aku hanya belum terbiasa berbagi putra satu-satunya dengan wanita lain. Naluri seorang ibu, kau mengerti kan, Yanti? Aku menatap teh di cangkirku, ragu untuk meminumnya. Saya mengerti, Emah. Saya juga masih harus banyak belajar untuk pantas mendampingi Mas Danial. Tepat sekali, seru Jamilah, meletakkan tekonya. Karena itulah, aku memutuskan untuk mulai melibatkanmu dalam urusan keluarga. Kau tidak bisa hanya mengurus rumah. Istri seorang direktur utama harus tahu dari mana sumber kekayaan suaminya berasal.
Hari ini, aku ingin kau belajar mengurus salah satu aset properti kita. Jantungku berdebar lebih cepat. Aset properti? Apakah ini berhubungan dengan rencana perpindahan aset yang disebutkan Pak Abdul? Aku mencoba menjaga ekspresi wajahku tetap datar. Aset properti apa maksud Mama? Saya sama sekali tidak mengerti urusan bisnis, takutnya malah mengacaukan semuanya. Tidak perlu khawatir, ini hanya peninjauan ringan, potongnya cepat. Kita memiliki sebuah pabrik tua di daerah pinggiran kota. Lokasinya sudah lama terbengkalai, tapi Dewan Direksi berencana merenovasinya menjadi kawasan pergudangan modern bulan depan. Aku ingin kau pergi ke sana hari ini, melihat kondisinya, dan mengambil beberapa foto untukku. Anggap saja ini latihan kecilmu sebelum kau kuajari membaca laporan keuangan. Aku menelan ludah. Firasatku berteriak menyuruhku menolak mentah-mentah. Kenapa bukan Mama atau Eka saja yang pergi? Tanyaku mencoba mengelak. Senyum Jamilah sedikit menegang, kilat ketidaksabaran melintas di matanya, tapi ia cepat-cepat menutupinya. Aku ada jadwal pertemuan penting dengan kolega bisnis di hotel, dan Eka harus menemaniku membawa dokumen. Lagi pula, ini tugas yang sangat mudah. Kau hanya perlu melihat-lihat. Sopir akan mengantarmu dengan aman. Aku berpikir cepat. Jika aku menolak secara terang-terangan, Jamilah pasti tahu ada yang tidak beres denganku. Mungkin saja ini memang hanya tugas biasa, atau mungkin ini kesempatanku untuk keluar dari rumah ini sejenak dan mencari cara menelepon pihak berwenang atau pengacara dari luar. Lagi pula, jika Pak Abdul yang mengantarku, setidaknya aku merasa sedikit lebih aman. Baiklah, Ama. Kalau itu memang keinginan Mama, saya akan pergi ke pabrik itu setelah sarapan. Jawabku akhirnya, memasang senyum patuh yang tak kalah palsunya. Jamilah tampak sangat puas. Ia mengangguk dan melanjutkan sarapannya dengan gembira. Bagus. Bersiaplah setengah jam lagi, mobil sudah menunggu di depan. Setelah menyelesaikan sarapan secepat mungkin, aku kembali ke kamar untuk mengambil tas kecil, memasukkan ponsel, dan dompet. Aku sengaja memakai sepatu kets datar agar mudah bergerak jika terjadi sesuatu. Ketika aku melangkah keluar ke beranda depan, sebuah mobil SUV hitam legam sudah menyala. Namun, harapanku seketika hancur lebur ketika melihat siapa yang berdiri di samping pintu penumpang. Itu bukan Pak Abdul. Pria yang berdiri di sana adalah Cahya. Dia adalah tangan kanan Nyonya Jamilah yang biasanya mengurus masalah-masalah kotor di lapangan, dari menagih utang hingga mengintimidasi penyewa lahan yang membandel. Posturnya tinggi besar, kepalanya pelontos, dan wajahnya kaku seperti dipahat dari batu. Ia mengenakan kemeja hitam yang ketat, memperlihatkan otot lengannya yang besar. Selama aku tinggal di rumah ini, aku hampir tidak pernah mendengar Cahya berbicara. Ia hanya bergerak seperti bayangan gelap di belakang ibu mertuaku. "Di mana Pak Abdul?" tanyaku spontan, menahan langkah di anak tangga teras. "Pak Abdul sedang mengantar Nyonya Besar dan Eka ke hotel, Nyonya Yanti," jawab Cahya. Suaranya serak dan berat, terdengar sangat tidak ramah. "Saya yang ditugaskan khusus untuk mengantar Anda meninjau lokasi pabrik hari ini. Silakan masuk, perjalanan kita cukup jauh." Cahya membuka pintu penumpang belakang, menatapku dengan tatapan kosong yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku ingin berbalik dan lari kembali ke kamarku, mengunci pintu rapat-rapat. Namun, Eka tiba-tiba muncul dari balik pintu utama, memegang tabletnya. "Semoga perjalananmu menyenangkan, Yanti," ucap Eka dengan seringai tipis yang syarat akan makna tersembunyi. "Pastikan kau memeriksa setiap sudut pabrik itu dengan teliti." Aku merasa seperti sedang digiring ke tiang gantungan. Dengan tubuh sedikit gemetar, aku melangkah menuruni tangga dan masuk ke dalam mobil. Cahya membanting pintu menutup, mengurungku di dalam ruang ber-AC yang terasa mencekik, sebelum ia berjalan memutar dan masuk ke kursi pengemudi. Perjalanan itu dimulai dalam keheningan yang mematikan. Cahya mengemudi dengan kecepatan konstan, wajahnya menatap lurus ke depan tanpa sekalipun melihat ke arah kaca spion tengah. Selama setengah jam pertama, mobil membelah jalanan kota yang padat. Aku terus memegang ponselku, diam-diam mengetik pesan singkat untuk Nirmala, sahabat baikku satu-satunya. "Mir, aku disuruh mertuaku ngecek pabrik tua. Firasatku nggak enak banget." Pesan itu terkirim. Namun belum sempat aku mengetik pesan kedua untuk membagikan lokasiku secara langsung, pemandangan di luar jendela mulai berubah. Gedung-gedung tinggi perlahan digantikan oleh ruko-ruko sepi, lalu berubah menjadi hamparan lahan kosong, pepohonan liar, dan ilalang tinggi.
Kami melaju semakin jauh ke pinggiran kota yang jarang dilalui kendaraan. Aku melirik layar ponselku. Sinyal perlahan turun dari 4 bar menjadi 2, lalu 1, dan akhirnya memunculkan tanda silang merah. Tidak ada layanan. Pak Cahya, panggilku, mencoba memecah kesunyian yang mencekam ini. Masih berapa jauh lagi lokasi pabriknya? Kenapa daerahnya sepi sekali? Cahya tidak langsung menjawab. Ia membelokkan kemudi ke sebuah jalan tanah berbatu yang membuat mobil berguncang hebat. Sebentar lagi sampai, Nyonya. Pabrik ini memang sudah sangat lama ditutup. Nyonya besar memilih lokasi yang sangat sepi agar tidak ada warga yang protes saat pabrik dulu beroperasi. Suaranya datar, tanpa emosi sama sekali. Jawaban itu tidak membuatku tenang sedikit pun. Jalan tanah ini semakin menyempit, diapit oleh pepohonan rimbun yang menghalangi cahaya matahari siang. Debu tebal mengepul di belakang mobil. Sama sekali tidak ada rumah penduduk atau tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Sepertinya saya tidak perlu masuk terlalu dalam. Pak, kita berhenti di gerbang depannya saja. Saya bisa memotret dari luar. Kataku, suaraku mulai bergetar karena panik yang tak bisa lagi disembunyikan. Aku mencoba menarik tuas pintu mobil pelan-pelan, hanya untuk memastikan. Klik. Pintunya terkunci dari kontrol pusat di kursi pengemudi. Nyonya besar berpesan agar Nyonya melihat bagian dalamnya secara langsung, terutama bagian struktur bawah. Saya hanya menjalankan perintah, jawab Cahya dingin. Beberapa menit kemudian, pepohonan liar itu terbuka, menampakkan sebuah kompleks bangunan berkarat yang sangat luas dan menyeramkan. Dinding-dinding sengnya sudah keropos dan dipenuhi tanaman rambat. Kaca-kaca jendelanya pecah berserakan. Tempat ini tidak terlihat seperti aset yang siap direnovasi. Ini adalah kuburan besi tua yang sudah dibiarkan membusuk selama belasan tahun. Cahya menghentikan mobil tepat di depan sebuah bangunan utama yang memiliki pintu besi besar berwarna kusam. Mesin mobil dimatikan. Kesunyian luar biasa langsung menyergap telingaku, hanya terdengar suara angin yang meniup ranting pohon dan bunyi berderit dari seng yang berkarat. Cahya keluar dari mobil, lalu membuka pintuku. Angin panas dan bau debu langsung menusuk hidungku. Silakan turun, Nyonya. Perintahnya. Ia tidak menawar, ia mendikte. Aku memeluk tas kecilku erat-erat di depan dada. Kakiku terasa berat saat melangkah turun menginjak tanah berkerikil. Aku menatap sekeliling dengan waspada. Tidak ada siapapun di sini. Jika aku berteriak sekencang apapun, suaraku hanya akan bergema di antara reruntuhan besi ini. Cahya berjalan mendahuluiku menuju pintu besi besar yang setengah terbuka. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan matanya yang sangat tajam, menembus langsung ke dasar rasa takutku. Mari kita lihat gudang bawah tanahnya dulu, Nyonya. Ucapnya dengan nada pelan yang lebih terdengar seperti sebuah ancaman mematikan daripada sebuah ajakan. Masuklah duluan. Aku menelan ludah yang terasa seperti duri. Otakku menyuruhku lari, namun kakiku tidak bisa diajak kompromi. Dengan langkah gemetar, aku melangkah masuk ke dalam kegelapan pabrik tua tersebut, tanpa tahu bahwa aku baru saja melangkah masuk ke dalam perangkap maut yang telah disiapkan ibu mertuaku dengan sangat sempurna. Begitu kakiku melewati ambang pintu besi raksasa itu, udara di sekitarku terasa berubah seketika. Hawanya jauh lebih dingin dan lembab, bercampur dengan bau karat yang menyengat serta debu tebal yang langsung membuat tenggorokanku gatal. Cahaya matahari siang hanya mampu menerobos masuk melalui celah-celah atap seng yang bocor, menciptakan pilar-pilar cahaya redup yang memperlihatkan partikel-partikel kotoran beterbangan di udara. Langkah sepatuku menggema pelan, memantul ke dinding-dinding beton yang catnya sudah lama mengelupas. Di belakangku, suara langkah berat sepatu Lars Cahya terdengar konstan dan berirama, seolah-olah menyerupai detak jam kematian yang terus mengikutiku dari belakang. Aku menoleh ke sekeliling dengan perasaan was-was yang semakin menebal. Mesin-mesin pabrik raksasa yang sudah menjadi bangkai besi tua berserakan di sana-sini, tertutup terpal kusam atau dililit sarang laba-laba tebal. Tempat ini sangat luas, terisolasi dari dunia luar, dan memancarkan aura mengerikan yang membuat perutku melilit. Lewat sini, Nyonya, suara serak Cahya menggema pelan, memecah keheningan pabrik yang mati itu. Ia tidak berjalan di depanku lagi, melainkan tetap di belakang, menggiringku layaknya seekor hewan buruan. Tangannya yang besar menunjuk ke arah lorong sempit di sudut bangunan yang minim cahaya. Kita mau kemana lagi, Pak Cahya? Tanyaku, mencoba mengendalikan nada suaraku agar tidak terdengar terlalu gemetar. Saya rasa melihat bagian depan ini saja sudah cukup untuk laporan Nyonya Jamilah. Kita bisa memotret mesin-mesin ini.
Nyonya besar secara khusus memerintahkan agar Nyonya melihat struktur pondasi di gudang bawah tanah, potong cahaya tanpa nada kompromi. Ia melangkah maju, memaksaku untuk terus berjalan menelusuri lorong gelap tersebut. Beliau ingin memastikan apakah area bawah tanah itu masih layak digunakan atau harus ditimbun sepenuhnya. Jalan terus, Nyonya. Ujung lorong itu ada tangga ke bawah. Aku menelan ludah dengan susah payah. Otak rasionalisku menjerit menyuruhku berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju cahaya terang di pintu depan. Namun, logikaku juga tahu bahwa aku tidak akan mungkin menang adu lari melawan pria sebesar dan sekuat Cahya. Di tempat terpencil seperti ini, melawannya secara fisik adalah tindakan bunuh diri. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, berharap bahwa ketakutanku berlebihan dan ini memang murni urusan pekerjaan. Kami tiba di ujung lorong. Di sana terdapat sebuah pintu besi tebal berwarna abu-abu kusam yang terbuka separuh, memperlihatkan anak tangga beton yang menurun tajam ke dalam kegelapan pekat. Bau apak dan lembab dari bawah sana jauh lebih menyengat daripada di lantai atas. Turunlah ke bawah, Nyonya. Saya akan menyalakan saklar lampu daruratnya dari sini, perintah Cahya, menunjuk ke sebuah panel listrik berkarat di dinding dekat pintu. Aku ragu-ragu. Kakiku seolah terpaku di lantai. Gelap sekali, Pak. Apa tidak bahaya? Saya tunggu di sini saja sampai lampunya menyala. Turunlah dulu, Nyonya Yanti. Hanya beberapa anak tangga. Desaknya, kali ini suaranya terdengar lebih rendah dan mengancam. Tubuh besarnya bergerak maju, menutupi satu-satunya jalan keluarku. Ia berdiri tepat di depanku, memaksaku untuk mundur dan menginjak anak tangga pertama. Dengan tangan gemetar, aku berpegangan pada dinding beton yang kasar. 1 langkah. 2 langkah, 3 langkah. Saat aku mencapai anak tangga kelima, aku berbalik untuk melihat apakah Cahya sudah menyalakan lampunya. Namun, bukannya cahaya lampu yang kudapatkan, melainkan pemandangan mengerikan yang akan selalu menghantui mimpiku. Cahya tidak menyentuh panel listrik sama sekali. Ia menatapku dengan sorot mata sedingin es, tangannya meraih gagang pintu besi tebal itu, lalu menariknya dengan kuat. Bam! Pintu besi itu tertutup rapat dengan suara dentuman keras yang memekakkan telinga. Kegelapan total langsung menyergapku. Aku terkesiap, menjerit tertahan, dan secara refleks berlari menaiki anak tangga kembali, menabrakkan tubuhku ke daun pintu. Pak Cahya, apa-apaan ini? Buka pintunya! Teriakku panik, memukul-mukul pintu besi yang dingin itu dengan kedua telapak tanganku. Terdengar bunyi logam bergesekan dari luar. Klak, klak, klak. Dia sedang mengunci pintu itu dengan gembok besar. Pak Cahya, tolong buka. Jangan bercanda, Pak. Gelap sekali di sini, saya takut. Aku menjerit semakin keras, menggedor pintu hingga buku-buku jariku terasa perih. Jantungku memompa darah dengan kecepatan gila, napasku mulai memburu. Lalu, terdengar suara Cahya dari luar, teredam oleh tebalnya besi namun masih cukup jelas untuk kudengar dari celah ventilasi kecil di bagian atas pintu. Maaf, Nyonya Yanti. Saya tidak sedang bercanda. Ini adalah pesanan langsung dari Nyonya Jamilah, ucap Cahya dengan nada sedatar mesin. Anda sudah terlalu banyak merepotkan beliau. Kematian Anda karena kecelakaan kerja di pabrik tua ini akan menyelesaikan semua masalah perusahaan. Darahku serasa surut dari kepalaku. Kecelakaan kerja. Kematian. Kata-kata itu berputar-putar di benakku seperti kaset rusak. Pak Cahya, tolong. Saya mohon, lepaskan saya. Berapapun Nyonya Jamilah membayarmu, suamiku Daniel bisa membayarnya 10 kali lipat. Tolong buka pintunya. Ratapku, air mata mulai mengalir deras membasahi pipiku. Uang tidak ada gunanya bagi saya. Nyonya, jawab Cahya dingin dari balik pintu. Oh ya, satu pesan terakhir dari mertua Anda. Terdengar suara mesin menderu keras di luar, seperti suara genset besar yang baru saja dihidupkan. Beberapa detik kemudian, suara desisan tajam terdengar dari celah ventilasi. Kami menyalakan mesin yang memompa gas buang karbon monoksida langsung ke dalam ruangan itu. Sisa hidupmu hanya 30 menit sebelum kau tertidur dan tidak akan pernah bangun lagi. Selamat jalan, Nyonya. Langkah kaki Cahya menjauh, bergema semakin pelan, lalu hilang ditelan deru mesin yang memekakkan telinga. Tidak Pak Cahya, kembali, tolong aku. Aku menjerit sekencang-kencangnya, menendang pintu besi itu dengan lutut dan kakiku, tak peduli pada rasa sakit yang mendera. Tolong, siapapun, tolong. Namun percuma.
Tidak ada siapapun di sana. Aku merogoh tas kecilku dengan tangan yang bergetar hebat, mencari ponselku di tengah kegelapan pekat. Layar ponsel menyala, memberikan satu-satunya sumber cahaya redup di ruangan bawah tanah itu. Mataku langsung tertuju pada sudut kanan atas layar. Sinyalnya masih silang merah. Tidak ada layanan. Aku mencoba mengetik nomor darurat 112, namun panggilannya langsung terputus. Ayo dong, kumohon nyala, kumohon. Isaku, mengangkat ponsel tinggi-tinggi, mengarahkannya ke berbagai sudut, berharap mendapat setitik sinyal. Nihil. Aku benar-benar terputus dari dunia luar. Kini perhatianku beralih pada desisan pelan yang berasal dari lubang ventilasi di atas pintu. Asap keabu-abuan mulai mengepul masuk ke dalam ruangan. Baunya sangat menyengat, seperti bau bensin yang terbakar tidak sempurna dicampur bahan kimia yang menyesakkan dada. Meski karbon monoksida murni seharusnya tidak berbau, cahaya tampaknya menggunakan gas buangan langsung dari knalpot mesin tua yang kotor. Aku terbatuk hebat saat menghirup asap pertama itu. Tenggorokanku langsung terasa perih dan panas. Aku segera menarik kerah bajuku, menutup hidung dan mulutku rapat-rapat. Aku harus keluar. Aku tidak boleh mati di sini. Gumamku pada diriku sendiri, mencoba menenangkan kepanikan yang nyaris membuatku gila. Dengan mengandalkan cahaya senter dari ponsel, aku menuruni anak tangga untuk memeriksa ruangan itu. Gudang bawah tanah ini tidak terlalu besar, mungkin hanya seluas kamar tidurku, dipenuhi oleh tumpukan kardus basah yang sudah hancur dan beberapa tong besi berkarat. Dindingnya terbuat dari beton pada tanpa satu pun jendela atau celah udara lain selain ventilasi di atas pintu tempat gas itu disemprotkan. Ini adalah ruangan kedap udara yang didesain menjadi kamar gas eksekusi untukku. Aku bergegas mencari sesuatu untuk menyumbat ventilasi itu. Kuraih kain tebal dari kardus yang hancur, berlari menaiki tangga, dan berusaha menyumpalkannya ke lubang itu. Namun, tekanan udara dari selang di luar sangat kuat, mendorong kain itu jatuh kembali. Aku mencoba menekannya dengan kedua tanganku, namun gas beracun itu terus merembes keluar, menyembur langsung ke wajahku. Batukku semakin parah. Mataku mulai berair dan terasa perih, pandanganku mengabur oleh air mata dan asap yang semakin menebal. Kepalaku mulai berdenyut sakit, sebuah rasa nyeri yang berpusat di pelipis dan menyebar ke seluruh tengkorak. Ini adalah tanda-tanda awal keracunan gas. Oksigen di aliran darahku perlahan-lahan digantikan oleh karbon monoksida. Aku terhuyung mundur, kehilangan keseimbangan, lalu jatuh terduduk di anak tangga. Tubuhku mendadak terasa luar biasa berat. Kakiku seperti berubah menjadi jeli. Aku mencoba bangkit berdiri, namun tenagaku seolah terkuras habis dalam hitungan menit. Semua ini ternyata sudah direncanakan dengan sangat matang. Kepergian Daniel yang mendadak, perubahan sikap Jamilah, dokumen-dokumen palsu yang dikerjakan Eka. Mereka menjadikanku direktur perusahaan cangkang, dan sekarang mereka membunuhku. Besok, ketika polisi menemukan mayatku di pabrik tua ini, berita akan menulis bahwa Yanti Pratama tewas dalam kecelakaan kerja saat meninjau aset perusahaan. Lalu setelah audit dilakukan, mereka akan mengumumkan bahwa uang perusahaan hilang dan menuduh direktur yang sudah mati, aku, sebagai penggelap dananya. Rencana yang sangat sempurna, bersih, dan kejam. Mas, Daniel, bisikku lemah, air mataku menetes di pipi yang kotor oleh debu. Wajah suamiku berkelebat di benakku. Pria yang sangat kucintai, yang saat ini sedang berada di tengah laut, tanpa tahu bahwa istrinya sedang meregang nyawa di dalam gudang gelap, dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri. Napasku semakin pendek dan terengah-engah. Paru-paruku terasa seperti dibakar dari dalam. Setiap tarikan napas tidak memberikan udara, melainkan racun yang mematikan. Pandanganku mulai gelap dari pinggir, membentuk sebuah terowongan yang semakin menyempit. Senter di ponselku terlepas dari genggaman tangan, jatuh menggelinding ke bawah tangga. Rasa sakit di kepalaku perlahan memudar, digantikan oleh rasa kantuk yang sangat ekstrim. Suara menderu dari mesin pembunuh di luar sana mulai terdengar menjauh. Aku membaringkan tubuhku di atas anak tangga beton yang dingin. Mataku terasa sangat berat, tak sanggup lagi kutahan untuk tetap terbuka. Jika ini memang akhir dari hidupku, aku hanya berharap keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Kesadaranku semakin menipis, perlahan-lahan ditarik masuk ke dalam jurang kegelapan tanpa dasar. Aku memejamkan mata, menunggu kematian itu datang menjemput. Kegelapan itu tidak datang dengan tiba-tiba. Ia merayap perlahan, menelan setiap inci kesadaranku seperti air pasang yang menenggelamkan daratan. Udara yang kuhirup tidak lagi terasa seperti udara,
melainkan api cair yang membakar paru-paruku dari dalam. Detak jantungku melambat, berdegup lemah di telingaku seolah memberitahu bahwa waktuku sudah habis. Aku tidak lagi merasakan dinginnya anak tangga beton di bawah tubuhku. Rasa sakit di kepalaku telah digantikan oleh semacam mati rasa yang aneh. Apakah ini rasanya mati? Begitu sunyi. Aku membayangkan wajah Daniel untuk terakhir kalinya. Senyumnya yang hangat, pelukannya yang selalu membuatku merasa aman. Maafkan aku, Mas. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saat aku benar-benar siap melepaskan tarikan napas terakhirku, sebuah suara dentuman keras tiba-tiba menggetarkan dinding beton di belakangku. Bam, bam. Suara itu sangat kasar dan nyata, menembus selubung sunyi di kepalaku. Aku tidak bisa membuka mataku, tapi aku bisa merasakan getarannya. Seseorang sedang menghantam pintu besi di atasku dengan benda tumpul yang sangat berat. Bam, krak. Suara engsel yang dipaksa lepas terdengar melengking tajam, diikuti oleh bunyi logam beradu. Tiba-tiba, sebuah embusan angin segar menampar wajahku. Udara dingin dan bersih mengalir masuk, mengusir kabut gas beracun yang menyelimutiku. Hei, ada orang di dalam? Hei, sadarlah. Sebuah suara bariton yang asing, serak namun dipenuhi kepanikan, menggema di anak tangga. Cahaya terang menyilaukan mataku yang setengah terbuka. Aku melihat siluet seorang pria besar berdiri di ambang pintu, menutupi sinar matahari dari luar. Dia melangkah turun dengan cepat, mengabaikan sisa-sisa asap beracun yang masih mengepul. Sepasang tangan yang kasar dan berkapalan meraih bahuku, mengangkat tubuhku yang lunglai seperti boneka kain. Bertahanlah, Nyonya. Kita harus keluar dari sini sekarang, serunya. Aku ingin menjawab, mengucapkan terima kasih, atau sekadar bertanya siapa dirinya, tapi yang keluar dari mulutku hanyalah batu kering yang menyiksa. Pria itu tidak membuang waktu. Ia menyampirkan lengan kananku ke lehernya, lalu setengah memapah dan setengah menyeret tubuhku menaiki anak tangga. Begitu kami keluar dari ruangan jahanam itu, paru-paruku langsung meraup udara segar sebanyak-banyaknya. Rasanya menyakitkan, tapi sekaligus menghidupkan. Pria itu membawaku menjauh dari gedung utama, melewati rongsokan mesin-mesin tua, dan terus berjalan menerobos semak belukar tinggi di belakang pabrik. SST, jangan bersuara, bisiknya sambil mendudukanku di balik gundukan tanah yang tertutup ilalang liar, sekitar 50 meter dari bangunan pabrik. Orang yang menguncimu tadi sedang berjalan kembali kemari. Aku membelalakan mata. Jantungku kembali memompa adrenalin. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku beringsut mendekat ke tanah, mengintip dari celah ilalang. Benar saja, cahaya baru saja keluar dari mobil hitamnya. Dia berjalan santai menuju pintu pabrik, kali ini membawa sebuah jeriken merah kecil di tangan kirinya. Pria yang menyelamatkanku menekan bahuku agar aku tetap menunduk. Aku baru bisa melihat wajahnya dengan jelas sekarang. Dia pria parubaya dengan kulit legam terbakar matahari, wajahnya dipenuhi kerutan keras akibat kerja kasar, dan pakaiannya lusuh penuh noda tanah. Matanya menatap tajam ke arah pabrik. Bapak. Bapak siapa? Bisikku dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. Namaku Yusuf. Aku mantan pekerja di pabrik ini, bisiknya tanpa menoleh. Aku sedang mencari rongsokan saat melihat mobil mewah masuk. Aku curiga melihat pria botak itu menyalakan mesin pompa gas dan mengunci pintu dari luar. Itu bukan cara kerja orang pabrik. Itu cara kerja pembunuh. Belum sempat aku berterima kasih, gerakan cahaya di kejauhan menghentikan napasku. Cahaya berdiri di depan pintu besi yang sebelumnya berhasil dibongkar paksa oleh Pak Yusuf. Ia menyiramkan isi jeriken merah itu ke sekitar pintu dan lorong. Bensin. Setelah itu, ia mundur beberapa langkah, merogoh saku celananya, dan mengeluarkan sebuah pemantik api logam. Cahaya menyalakan pemantik itu. Api kecil menyala di tangannya. Tanpa sedikit pun ragu atau rasa bersalah, ia melemparkan pemantik itu ke arah tumpahan bensin. Api langsung menyambar dengan sangat cepat, merayap masuk ke dalam lorong dan menuju gudang bawah tanah. Apa yang terjadi selanjutnya terasa seperti adegan dalam film kiamat. Gudang bawah tanah itu telah terisi penuh oleh gas karbon monoksida pekat dan sisa bahan bakar dari mesin pompa. Saat api menyentuh campuran gas tersebut, sebuah reaksi berantai terjadi dalam hitungan detik. Bom! Ledakan dahsyat memecah kesunyian pinggiran kota. Tanah yang kami pijak bergetar hebat seolah terjadi gempa bumi. Suara ledakan itu begitu memekakan telinga, membuatku harus menutup kedua telingaku rapat-rapat. Gelombang kejutnya menyapu ilalang di sekitar kami,
membawa hawa panas yang menyengat kulit. Aku menyaksikan dengan ngeri saat atap seng pabrik tua itu terlempar ke udara, hancur berkeping-keping. Api merah menyala terang, menjilat dinding-dinding bangunan dengan rakus. Asap hitam pekat membubung tinggi ke langit siang. Ledakan itu meruntuhkan sebagian struktur bangunan utama, mengubur lorong dan pintu besi itu di bawah tumpukan beton dan besi panas. Cahya yang berdiri cukup jauh tanpa terdorong mundur oleh angin ledakan, namun ia sama sekali tidak terluka. Ia berdiri di sana selama beberapa menit, menatap kobaran api dengan puas. Ia mengeluarkan ponselnya, mengetik sesuatu, mungkin laporan untuk Nyonya Jamilah bahwa tugasnya sudah selesai dan, kecelakaan, itu sukses besar. Setelah itu, ia masuk ke dalam mobilnya dan melaju pergi meninggalkan puing-puing pabrik yang terbakar. Aku terus menatap kobaran api itu dengan tubuh gemetar hebat. Udara panas dari kebakaran itu tidak mampu mengusir rasa dingin yang merayap di tulangku. Jika Pak Jusuf terlambat 5 menit saja, jika aku masih berada di dalam sana, tubuhku pasti sudah hancur lebur, hangus terbakar menjadi abu bersama kardus-kardus rongsokan itu. Tidak akan ada sisa yang bisa dikenali. Gila, gumam Pak Jusuf, mengusap wajahnya yang kotor karena debu ledakan. Pria itu benar-benar berniat melenyapkanmu tanpa sisa. Nirmala mengernyit. Menyusup? Maksudmu aku datang melayat? Tentu saja aku bisa. Tapi apa yang harus aku lakukan? Keluarkan salah satu ponsel baru dari ransel. Ambil satu ponsel ini. Berikan ponsel ini kepada Pak Abdul, sopir keluargaku. Kau tahu wajahnya, kan? Dia yang dulu sering menjemputku. Cari dia diam-diam di area dapur atau garasi. Pastikan tidak ada CCTV atau anak buah Jamilah yang melihat. Pak Abdul adalah satu-satunya orang di rumah itu yang tahu niat busuk mertuaku. Berikan ponsel ini padanya dan suruh dia menghubungiku malam harinya. Nirmala mengangguk tegas. Matanya memancarkan semangat perlawanan. Biar aku yang urus. Aku akan menyelinap ke sana dan memastikan pesannya sampai. 24 jam berikutnya terasa seperti siksaan tanpa akhir. Aku hanya bisa duduk di gubuk Pak Jusuf, menatap layar ponsel baru yang tergeletak di atas meja bambu. Di luar, suara jangkrik dan kodok bersahut-sahutan. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Jika rencana Nirmala gagal, atau jika Pak Abdul ketakutan dan menyerahkan ponsel itu kepada Nyonya Jamilah, maka habislah sudah harapanku. Pukul 22.15. Tiba-tiba, layar ponsel itu menyala terang, memecah kegelapan gubuk. Nada dering standar yang melengking membuatku sedikit tersentak. Hanya ada satu nomor tak dikenal yang berkedip di layar. Aku menarik napas panjang, lalu menggeser tombol hijau ke atas. Halo? Hening sejenak di ujung sana, hanya terdengar suara napas yang terengah-engah dan sayup-sayup suara mesin air. Ia sepertinya menelepon dari dalam kamar mandi atau ruang pompa. Halo, Nonyanti? Suara berat itu bergetar hebat. Ini benar Nonyanti? Iya, Pak Abdul. Ini saya. Saya masih hidup. Jawabku dengan suara mantap, sebuah senyum lega terukir di wajahku. Terdengar suara helaan napas yang sangat panjang dan lega dari seberang sana, seolah beban bertonton baru saja diangkat dari dadanya. Ya Allah, Non, syukurlah. Waktu dengar berita ledakan itu, saya nyaris jantungan. Saya merasa sangat berdosa karena tidak bisa melindungi Non. Teman Non, Mbak Nirmala, menyelipkan ponsel ini ke saku saya saat pura-pura menabrak saya di lorong dapur tadi sore. Bapak tidak salah apa-apa. Bapak sudah sangat membantuku dengan memperingatkanku tempo hari, kataku menenangkannya. Pak Abdul, kita tidak punya banyak waktu. Aku perlu tahu persis apa yang sedang terjadi di rumah sekarang. Apakah Nyonya Jamilah merayakan kematianku? Lebih dari itu, Non, suara Pak Abdul berubah menjadi bisikan tajam yang syarat akan ketakutan. Setelah berita kematian Non keluar, rumah memang dipenuhi pelayat. Tapi di ruang kerja, Nyonya Besar dan Eka justru sibuk merayakan sesuatu. Mereka bekerja semalaman suntuk. Siang tadi, saya disuruh mengangkut tumpukan kardus berisi dokumen dari ruang kerja Nyonya ke bagasi mobil Eka. Kardus dokumen? Dokumen apa, Pak? Tanyaku, merasakan denyut nadiku berdegup lebih kencang. Saya tidak tahu semuanya, Non. Tapi saat saya masuk ke ruang kerja untuk mengambil kardus terakhir, saya tidak sengaja melihat Eka di mejanya. Dia meletakkan sebuah kertas kosong di atas sebuah dokumen yang ada tanda tangan Nonyanti, lalu menyorotnya dengan lampu meja dari bawah kaca. Dia menjiplak tanda tangan Non berulang-ulang. Tebakanku benar.
Mereka memang memalsukan tanda tanganku secara masif. Pak Abdul sempat membaca judul dokumennya. Sempat, Non, sekilas sebelum Eka membentak saya. Judulnya Akta Pendirian Perusahaan dan Surat Kuasa Pemindahan Dana. Namanya PT Pratama Cemerlang Abadi, tapi tertulis nama Non Yanti sebagai direktur utamanya. Aku terkesiap. Perusahaan cangkang. Itu pasti perusahaan fiktif yang sengaja mereka buat. Mereka memindahkan dana dari perusahaan utama Daniel ke perusahaan tersebut menggunakan tanda tanganku. Karena aku sudah dianggap tewas, saat audit nanti dilakukan, jejak kejahatan itu akan berhenti padaku. Nyonya Jamilah akan bertindak sebagai ahli warisku yang terpaksa membereskan kekacauan yang kubuat, padahal dialah yang menikmati seluruh uang itu. Pak Abdul, ini sangat penting, ujarku dengan nada mendesak. Apakah Bapak tahu di mana Eka menyimpan data digitalnya? Dokumen sebanyak itu pasti ada rekamannya di komputer. Eka selalu membawa sebuah flash disk merah yang dikalungkan di lehernya, Non. Tapi saya juga tahu kalau dia sering mengirimkan file melalui laptop kerjanya di kantor pusat perusahaan. Dia punya ruangan sendiri di sebelah ruang dewan direksi. Laptop kerja Eka di kantor. Itu dia. Kunci untuk membongkar seluruh alur dana kotor ibu mertuaku ada di sana. Terima kasih, Pak Abdul. Informasi Bapak sangat berharga. Tolong hapus nomor ini dari riwayat panggilan, simpan ponsel itu baik-baik. Jangan biarkan siapapun curiga. Aku akan segera membalas mereka. Non Yanti harus hati-hati. Cahya pria botak itu, dia sekarang tidur di kamar tamu bawah. Nyonya besar menjadikannya kepala keamanan rumah. Rumah dijaga sangat ketat. Peringat Pak Abdul sebelum memutus panggilan. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja. Cahya sudah naik pangkat rupanya. Hadiah atas keberhasilannya, membunuhku. Aku menatap layar laptop Nirmala yang masih mati. Potongan teka-teki itu mulai tersusun jelas di kepalaku. Eka adalah jantung dari operasi administratif Jamilah. Jika aku bisa mendapatkan bukti dari Eka, aku bisa meruntuhkan mereka semua. Aku membuka laptop Nirmala, layarnya menyala menerangi gubuk yang gelap. Sudah waktunya bagiku untuk menyerang balik. Siapa sebenarnya kau? Nah, kenapa ada orang yang mau membunuhmu dengan cara sekeji ini? Air mataku akhirnya tumpah. Aku menangis dalam diam, membiarkan isakanku tertahan di tenggorokan. Aku hanya menantu dari keluarga yang tidak pernah menginginkanku. Pak, ibu mertuaku yang memerintahkannya. Pak Yusuf terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan campuran antara simpati dan kemarahan. Ia menghela napas panjang. Ayo, kita tidak bisa diam di sini. Ledakan sebesar ini pasti akan segera menarik perhatian warga desa seberang dan pemadam kebakaran. Kalau pria itu tahu kau masih hidup, dia pasti akan kembali untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pak Yusuf bangkit berdiri, menepis debu dari celananya, lalu mengulurkan tangannya kepadaku. Kita harus segera ke kantor polisi. Kau harus melaporkan percobaan pembunuhan ini. Aku menatap tangan kasar yang diulurkan itu, lalu menatap kobaran api yang semakin membesar di kejauhan. Pikiranku yang sebelumnya kalut kini tiba-tiba menjadi jernih dengan cara yang sangat mengerikan. Tidak, Pak, ucapku pelan, mengabaikan tangannya dan memaksa diriku bangkit sendiri dengan sisa tenaga. Pak Yusuf mengernyit bingung. Apa maksudmu tidak? Kau hampir mati dibakar. Pria itu harus ditangkap. Jika aku ke kantor polisi sekarang, apa yang bisa aku jadikan bukti? Tanyaku getir, suaraku masih parau. Ponselku tertinggal di dalam sana dan sudah hangus. Bangunan itu sudah rata dengan tanah, menghancurkan bukti pintunya dikunci dari luar. Nyonya Jamilah adalah orang yang sangat berkuasa. Dia punya uang untuk membeli pengacara terbaik, bahkan menyuap polisi dan tim forensik. Dia hanya akan bilang bahwa aku sedang meninjau pabrik dan terjadi kecelakaan kerja karena kebocoran gas. Aku menatap mata Pak Yusuf dalam-dalam. Jika aku melapor sekarang tanpa bukti yang kuat, aku hanya akan menyerahkan diriku kembali ke tangannya. Dan kali ini, dia tidak akan gagal membunuhku. Pak Yusuf tampak mencerna kata-kataku. Lalu apa rencanamu? Nah, kau tidak punya tempat untuk pulang. Pria botak itu dan mertuamu pasti berpikir kau sudah mati terbakar di dalam sana. Tepat sekali, balasku. Sebuah tekad baru yang dingin dan keras mulai mengalir di nadiku, menggantikan rasa takutku. Bagi mereka, Yanti Pratama sudah mati. Biarkan mereka berpikir rencana mereka berhasil. Biarkan mereka lengah. Selama aku mati,
Aku punya kesempatan untuk mencari tahu rencana asli mereka dan mengumpulkan bukti dari luar. Aku menelan ludah, memantapkan hatiku. Pak Yusuf, Bapak bilang Bapak tinggal di dekat sini. Bolehkah aku menumpang bersembunyi di tempat Bapak untuk sementara waktu? Aku berjanji tidak akan merepotkan lama-lama. Pak Yusuf menatapku dengan iba. Pria tua ini mungkin tidak memiliki harta, namun ia memiliki hati nurani yang jauh lebih kaya daripada seluruh keluarga suamiku. Ia mengangguk pelan. Aku tinggal di sebuah gubuk kecil di ujung hutan bambu belakang pabrik ini. Tempatnya sangat tersembunyi, tak ada yang pernah ke sana. Kau bisa aman di sana sampai keadaan mereda, jawabnya. Ayo cepat, sebelum sirene pemadam kebakaran datang. Aku mengikuti langkah Pak Yusuf menyusuri jalan setapak di tengah semak-semak yang rimbun. Saat aku berjalan menjauh, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Asap hitam terus mengepul dari puing-puing pabrik, membawa serta identitasku sebagai menantu yang lemah dan penurut. Nyonya Jamilah mungkin mengira ia telah membakar habis masalahnya. Tapi ia tidak sadar. Dari abu kebakaran itu, ia baru saja melahirkan seorang musuh yang tidak akan berhenti sebelum menyeretnya ke balik jeruji besi. Permainan baru saja dimulai. Gubuk Pak Yusuf berjarak sekitar 2 kilometer dari puing-puing pabrik yang terbakar. Tempat itu tersembunyi di balik rimbunnya hutan bambu yang rapat, jauh dari jalan desa utama. Gubuk itu sangat sederhana, hanya berdinding anyaman bambu dan beratap daun rumbia. Tidak ada perabotan mewah, hanya sebuah dipan kayu beralaskan tikar pandan, sebuah meja kecil, dan sebuah televisi tabung model lama yang layarnya sudah bersemut. Namun bagiku, tempat sempit ini terasa jauh lebih aman daripada istana megah keluarga Pratama. Malam itu, aku membersihkan sisa jelaga di wajah dan lenganku dengan air dari tempayan tanah liat milik Pak Yusuf. Tubuhku masih gemetar setiap kali teringat hawa panas dan bau gas beracun di ruang bawah tanah itu. Pak Yusuf memberiku secangkir teh tawar hangat dan menyuruhku duduk di dipan. Ia menyalakan televisi kecilnya, mencari saluran berita lokal. Kami tidak perlu menunggu lama. Berita utama malam itu sepenuhnya didominasi oleh kebakaran di pinggiran kota. Namun, yang membuat darahku mendidih adalah tayangan keesokan paginya. Di layar televisi nasional, sebuah konferensi pers dadakan sedang berlangsung di halaman depan rumah mewasku. Nyonya Jamilah berdiri di hadapan puluhan mikrofon wartawan. Ia mengenakan pakaian serba hitam, lengkap dengan kacamata hitam besar. Di sebelahnya berdiri Eka, merangkul pundak majikannya seolah memberikan dukungan moral. Ini adalah tragedi yang sangat memukul keluarga kami. Isak Nyonya Jamilah, menyeka sudut matanya dengan sapu tangan sutra. Air matanya tampak begitu nyata, suara seraknya begitu meyakinkan. Menantu kesayangan saya, Yanti, berkeras ingin meninjau pabrik tua kami sendirian untuk belajar mandiri. Kami tidak menyangka akan terjadi kebocoran gas yang berujung pada ledakan dahsyat. Polisi dan tim forensik telah menyisir lokasi, dan mereka menemukan sisa-sisa yang dikonfirmasi sebagai bagian dari barang milik Yanti. Jamilah pura-pura nyaris pingsan, membuat kerumunan wartawan riuh. Eka segera memapahnya menjauh dari sorotan kamera. Diikuti oleh pernyataan seorang pria berseragam polisi yang membenarkan bahwa laporan awal forensik menunjukkan korban jiwa tunggal yang tewas di tempat akibat ledakan. Aku mencengkeram lututku erat-erat. Gila. Mereka benar-benar telah menyuap tim forensik atau memalsukan bukti di lapangan. Mereka merancang segalanya dengan sangat rapi, menutup semua celah hukum dengan uang dan kekuasaan. Ibu mertuamu itu bukan manusia, nak. Dia iblis. Gumam Pak Yusuf sambil menggelengkan kepala, mematikan televisi agar aku tidak perlu melihat wajah memuakan itu lagi. Pak Yusuf, panggilku, menatap pria tua itu dengan tekad bulat. Boleh aku pinjam ponsel Bapak? Aku harus menghubungi satu-satunya orang yang bisa kupercaya di luar sana. Pak Yusuf mengangguk, lalu mengambil sebuah ponsel jadul yang layarnya sudah retak dari saku kemejanya. Tentu, tapi pulsanya mungkin hanya cukup untuk beberapa menit. Aku menerima ponsel itu dengan tangan sedikit gemetar. Aku menekan nomor ponsel Nirmala dari ingatanku. Nirmala adalah sahabatku sejak zaman kuliah. Dia wanita karir yang cerdas, tangguh, dan selalu tahu cara menyelesaikan masalah. Nada sambung berbunyi panjang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Pada deringan keempat, panggilannya diangkat. Halo? Suara Nirmala terdengar sangat serak dan sengau, seolah ia baru saja menangis semalaman suntuk. Suara isak tangis samar terdengar di latar belakang. Mir, ini aku, bisikku pelan.
Hening sejenak. Lalu terdengar suara kursi terjatuh dan napas yang tertahan. Sil, siapa ini? Jangan macam-macam ya. Temanku baru saja meninggal dan kau berani iseng meneleponku? Teriak Nirmala marah, suaranya bergetar hebat. Nirmala, dengarkan aku. Ini Yanti. Aku masih hidup, Mir. Aku selamat. Ingat kejadian waktu ospek kita dihukum makan mie pakai satu sumpit berdua? Hanya kita yang tahu kejadian memalukan itu. Terdengar isakan keras dari seberang sana. Yanti? Ya Tuhan, Yanti. Itu beneran kamu? Tapi di TV, di berita dibilang kamu udah hangus terbakar. Aku lagi nunggu jadwal pemakaman simbolis yang dibuat mertua gila MU itu. Kau ada di mana sekarang, Yan? Ceritanya panjang, Mir. Mertuaku mencoba membunuhku. Aku bersembunyi. Tolong, jangan beritahu siapapun, termasuk keluargaku atau polisi. Jamilah sudah menyuap aparat forensik. Kalau mereka tahu aku masih hidup, mereka akan menyelesaikan pekerjaannya. Aku bicara dengan cepat, takut pulsa Pak Jusuf habis. Aku butuh bantuanmu, Mir. Aku butuh baju ganti, uang tunai secukupnya, laptopmu, dan 2 ponsel baru dengan nomor yang belum diregistrasi. Oke. Aku bawakan semuanya. Kirimkan lokasimu, jawab Nirmala tanpa ragu sedikitpun. Sahabatku ini memang tidak pernah mengecewakan. Malam itu, di bawah guyuran hujan gerimis, aku dan Pak Jusuf menemui Nirmala di belakang sebuah pom bensin tua yang sudah tidak beroperasi, beberapa kilometer dari desa. Nirmala datang dengan mobil city car putihnya. Begitu melihatku, ia langsung berhambur memelukku erat-erat, menangis terseduh-seduh di pundakku. Kau bau asap dan tanah, Yan, isaknya, masih belum melepaskan pelukannya. Setidaknya aku masih bernapas. Mir, jawabku tersenyum getir, menepuk punggungnya. Nirmala menyerahkan sebuah ransel hitam besar kepadaku. Semua yang kau minta ada di dalam. Baju, laptop, dompetku, dan 2 ponsel sekali pakai yang kubeli di konter pinggir jalan. Aku juga membawakan beberapa roti dan air minum. Nirmala menatap Pak Jusuf dan menganggukkan kepala dengan penuh hormat. Terima kasih banyak sudah menyelamatkan sahabat saya, Pak. Sama-sama, Nak. Kita harus saling menolong, jawab Pak Jusuf rendah hati. Nirmala kembali menatapku, ekspresinya berubah serius dan marah. Rumahmu benar-benar sudah seperti panggung sandiwara, Yan. Karangan bunga duka cita berjejer sampai ke jalan raya. Jamilah mengadakan acara doa bersama selama 3 hari berturut-turut. Kolega bisnis suamimu berdatangan. Tapi aku tidak melihat Mas Daniel di sana. Daniel masih di anjungan lepas pantai. Susah dihubungi. Dan aku takut Jamilah memblokir akses komunikasi dari perusahaan ke Daniel, jelasku sambil menghela napas. Mir, justru karena rumah itu sedang ramai pelayat, ini kesempatan emas kita. Aku butuh kamu menyusup ke sana besok malam. Cahaya biru dari layar laptop memantul di wajahku, menyoroti dinding anyaman bambu gubuk Pak Jusuf yang gelap. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, namun mataku sama sekali tidak mengantuk. Secangkir kopi hitam seduhan Pak Jusuf yang mulai dingin menemaniku di meja kecil ini. Jari-jariku menari cepat di atas keyboard, mengetikkan kata kunci yang kudengar dari Pak Abdul tadi, PT. Pratama Cemerlang Abadi. Hanya butuh waktu 10 menit berselancar di portal data perusahaan publik dan situs resmi kementerian untuk menemukan apa yang kucari. Sebuah dokumen akta pendirian perusahaan muncul dalam format PDF. Tanganku sedikit gemetar saat menggeser kursor ke bawah, menuju susunan direksi. Tebakan Pak Abdul 100% akurat. Di kolom direktur utama, namaku, Yanti Pratama, tercetak dengan huruf tebal. Di bawahnya, tercantum alamat palsu dan nomor identitas yang dimanipulasi dari KTP-ku. Tanggal pendirian perusahaan ini tepat 3 hari setelah Daniel berangkat ke anjungan lepas pantai. Aku memijat pelipisku yang berdenyut nyeri. Betapa licik dan rapinya Nyonya Jamilah merancang semua ini. Perusahaan ini tidak memiliki aktivitas bisnis nyata. Alamat kantor yang dicantumkan hanyalah sebuah ruko sewaan di kawasan pinggiran yang pasti kosong. Ini murni perusahaan cangkang. Fungsi satu-satunya adalah sebagai keranjang sampah penampung uang hasil curian dari kas perusahaan Daniel. Aku membayangkan skenario terburuk yang sudah disusun ibu mertuaku itu. Jika aku benar-benar mati di pabrik tua kemarin, beberapa minggu lagi auditor internal perusahaan Daniel pasti akan menemukan lubang besar dalam laporan keuangan mereka. Dana miliaran rupiah menguap tanpa jejak. Saat diselidiki,
aliran dana itu akan bermuara ke PT Pratama Cemerlang Abadi, perusahaanku. Dengan posisiku yang sudah menjadi abu, aku tidak akan bisa membela diri. Nyonya Jamilah akan bertindak seolah-olah dia adalah ibu yang syok berat. Dia akan berkata pada Daniel, "Lihat, nak, istrimu yang kampungan itu ternyata merampok perusahaanmu. Dia diam-diam memindahkan uangmu, lalu mati karena karma saat meninjau pabrik tua. Daniel akan hancur. Suamiku tidak hanya akan kehilangan istrinya, tapi ia juga akan membenci ingatanku seumur hidupnya. Nyonya Jamilah akan mendapatkan kembali putranya seutuhnya, lengkap dengan kekuasaan penuh atas harta keluarga, sementara nama baikku hancur lebur sebagai pencuri. Iblis. Kau benar-benar iblis, Jamilah," desisku pelan, mengertakkan gigi hingga rahangku terasa kaku. "Kau menemukan sesuatu, nak?" Pak Yusuf yang tidur di dipan rupanya terbangun. Pria parubaya itu bangkit dan duduk di tepi dipan, mengusap matanya yang masih mengantuk. Aku memutar layar laptop ke arahnya. "Mereka memakai namaku untuk membuat perusahaan bodong, Pak. Disinilah mereka menyimpan uang hasil penggelapan itu. Tapi ini belum cukup." "Maksudmu belum cukup?" "Akta pendirian ini hanya membuktikan bahwa perusahaan itu ada dan atas namaku. Ini justru memperkuat narasi mereka bahwa akulah pelakunya," jelasku dengan nada frustrasi. Aku menarik napas panjang. Aku butuh bukti aliran dana. Aku butuh catatan mutasi bank yang menunjukkan bahwa IP address pengirimnya berasal dari komputer Eka di ruang kerjanya. Aku butuh bukti bahwa rekening ini dikendalikan oleh mereka, bukan olehku. Dan sialnya, untuk mengakses data keuangan level itu, dibutuhkan password tingkat tinggi dan autentikasi 2 langkah. Aku kembali mengetik dengan cepat. Mencoba mengakses portal intranet karyawan perusahaan Daniel menggunakan nama pengguna Daniel yang pernah kulihat. Akses ditolak. "Silakan masukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor terdaftar." Aku membanting punggungku ke sandaran kursi bambu hingga berderit pelan. Jalan buntu. Sistem keamanannya terlalu rapat. Aku tidak bisa menembusnya dari luar. Hanya orang dalam dengan otoritas keuangan yang bisa membuka data ini. Pak Yusuf terdiam sejenak. Ia menuangkan sisa air panas dari termos ke dalam gelasnya. "Siapa yang pegang otoritas itu sekarang?" "Eka, sekretaris mertuaku," jawabku lemas. Pak Abdul bilang Eka punya flash disk merah yang selalu dikalungkan di lehernya. Dia juga punya laptop kerja khusus di kantor pusat. Semua data rahasia ibu mertuaku pasti ada di salah satu dari 2 benda itu. "Kalau begitu masalahmu sudah jelas," kata Pak Yusuf dengan nada tenang yang sangat kontras dengan kepanikanku. "Kalau pintunya terkunci dan kita tidak punya kuncinya, kita tidak perlu repot-repot menjebol pintunya. Kita bawa saja orang yang memegang kunci itu kepada kita." Aku menoleh menatap Pak Yusuf. "Maksud Bapak kita culik Eka?" "Bukan diculik, Nak Yanti. Kita hanya akan meminjam waktunya sebentar untuk wawancara tertutup," jawab Pak Yusuf dengan senyum tipis yang penuh makna. Namun kemudian raut wajahnya kembali serius. "Tapi kita harus berhati-hati. Sopirmu bilang rumah mertuamu sekarang dijaga ketat oleh si botak pembuat ledakan itu, kan? Kita tidak bisa menyentuh perempuan itu di rumah." "Di kantor juga tidak mungkin, Pak," keluhku. "Kantor pusat Pratama Group punya keamanan berlapis. Ada security 24 jam, kamera pengawas di setiap sudut, dan harus pakai kartu akses untuk naik ke lantai direksi." Pak Yusuf mencondongkan tubuhnya ke depan. "Orang tidak bekerja 24 jam sehari, Nak. Ada saatnya dia harus pulang. Ada titik buta di mana dia tidak dikawal. Coba kau pikirkan, jam berapa biasanya dia pulang kerja? Di mana mobilnya diparkir?" Pertanyaan Pak Yusuf membuat roda gigiku kembali berputar. Aku mengingat-ingat rutinitas yang pernah kulihat saat aku masih tinggal di rumah itu. Eka adalah pekerja keras yang sangat berambisi menjilat Nyonya Jamilah. "Dia sering lembur," kataku. Mataku mulai berbinar menyadari sebuah celah. Waktu Daniel masih ada, Eka sering baru pulang dari kantor jam 8 atau 9 malam. Karena dia sekarang memegang kendali penuh atas pemindahan aset ini, dia pasti akan lebih sering lembur untuk membereskan dokumen sebelum audit bulan depan. Dan tempat parkir karyawan level manager, itu ada di basement B2. Jam 9 malam, basement B2 pasti sudah sangat sepi. Tepat sekali, Pak Yusuf menepuk lututnya perlahan. Tempat sepi, tidak ada saksi mata, dan target sendirian. Itu adalah panggung yang sempurna. Aku merinding membayangkan apa yang harus kami lakukan. Tapi Pak Yusuf,
Eka itu perempuan yang licik dan keras kepala. Dia tidak akan menyerahkan akses atau flash disknya begitu saja. Kalau dia berteriak, satpam basement bisa datang. Pak Yusuf tertawa pelan, tawa yang kering dan sedikit serak. Nak Yanti, ketakutan adalah senjata yang paling ampuh. Pria botak itu dan mertuamu sangat yakin kau sudah hancur menjadi abu, kan? Eka juga pasti berpikir hal yang sama. Baginya, Yanti Pratama sudah mati terbakar. Aku mengangguk pelan. Bayangkan kau adalah Eka, lanjut Pak Yusuf, suaranya merendah. Kau sedang berjalan sendirian di basement yang gelap dan sepi. Kau membuka pintu mobilmu, dan tiba-tiba, perempuan yang kau bunuh 2 hari lalu berdiri di belakangmu, dengan wajah sepucat mayat. Mataku terbelalak. Pak Yusuf benar. Ini bukan sekadar penyergapan fisik. Ini adalah perang psikologis. Serangan mental yang akan meruntuhkan pertahanan logika Eka dalam sekejap. Kita akan membuatnya merasa seperti sedang dihantui. Ucapku pelan, mengumpulkan keberanian yang mulai menebal di dadaku. Kita buat dia ketakutan setengah mati sampai dia bersedia menyerahkan apapun agar tetap hidup. Aku akan ikut denganmu, tawar Pak Yusuf sungguh-sungguh. Kau butuh otot jika perempuan itu melawan atau mencoba kabur. Aku mungkin sudah tua, tapi aku tahu cara membuat orang diam tanpa meninggalkan memar. Terima kasih banyak, Pak, kataku penuh haru. Aku tidak tahu balasan apa yang sepadan untuk kebaikan pria tua ini. Tapi kita punya satu masalah teknis. Kita tidak punya kendaraan. Kita tidak mungkin naik ojek atau angkutan umum ke gedung perkantoran elit di tengah kota. Penjaga gerbang tidak akan membiarkan kita masuk ke basement tanpa mobil yang layak. Aku kembali meraih ponsel sekali pakai di atas meja, melirik jam yang menunjukkan pukul 3 pagi. Aku akan menghubungi Nirmala besok pagi. Dia bisa menyewa mobil yang kacanya gelap dan meminjamkannya kepada kita. Besok malam, kita akan pergi ke kota. Aku menutup layar laptop. Layar meredup, meninggalkan ruangan dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya bulan dari celah jendela bambu. Aku menatap bayanganku sendiri di kaca jendela. Rambutku berantakan, wajahku tirus karena kurang tidur, dan mataku berkantung gelap. Aku benar-benar terlihat seperti hantu. Sempurna. Persiapkan dirimu, Eka. Arwah yang kalian bakar di gudang bawah tanah itu akan datang menagih utangnya besok malam. Nirmala benar-benar menepati janjinya. Tepat pukul 7 malam, ia membawakan sebuah mobil sewaan berjenis SUV hitam dengan kaca film yang sangat gelap, nyaris 80% pekat. Mobil itu terlihat sangat mengintimidasi dan cocok untuk menyusup. Pak Yusuf yang memegang kemudi, karena aku masih terlalu gemetar dan tanganku belum cukup stabil untuk menyetir jarak jauh. Kami tiba di gedung perkantoran pusat Pratama Group sekitar pukul 8:30 malam. Karena aku tahu persis prosedur keamanan gedung ini, aku mengarahkan Pak Yusuf untuk masuk melalui jalur khusus tamu VIP yang palang pintunya seringkali terbuka jika kita memberikan tip kepada satpam penjaga. Dengan kacamata hitam dan masker yang menutupi wajah Pak Yusuf, satpam itu tidak banyak bertanya dan membiarkan kami turun ke basement B2. Area parkir bawah tanah itu sangat sunyi, dingin, dan berbau tajam sisa karbon monoksida dari knalpot mobil. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip redup di beberapa sudut, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan. Hanya ada belasan mobil yang tersisa di sana. Mataku menyapu deretan kendaraan hingga akhirnya menemukan target kami. Sebuah mobil sedan merah mengkilap. Itu mobil Eka. Kita parkir di sana, Pak. Di celah gelap antara pilar beton dan mobil box itu, tunjukku. Pak Yusuf memundurkan mobil dengan mulus, menempatkan kami di titik buta yang tersembunyi, namun memberikan pandangan langsung ke arah sedan merah Eka. Mesin mobil dimatikan. Kami duduk dalam kegelapan, menunggu dengan ketegangan yang membuat perutku melilit. Aku memeriksa penampilanku di kaca spion tengah. Wajahku pucat pasi secara alami karena kurang tidur dan trauma, tapi aku menambahkan sedikit bedak bayi milik Nirmala untuk membuatnya terlihat lebih mati. Kantung mataku menghitam. Aku mengenakan pakaian serba hitam dengan hoodie yang menutupi sebagian kepalaku. Jika Eka melihatku dalam keremangan lampu basement ini, ia pasti akan mengira arwahku bangkit dari sisa pembakaran pabrik. Waktu merayap dengan sangat lambat. Pukul 21.15. Pukul 21.30. Pukul 21.45. Tepat saat jarum jam menyentuh angka 10 malam, terdengar bunyi denting pelan dari lift di ujung lorong basement. Pintu lift besi itu terbuka. Suara ketukan hak tinggi bergema di dinding beton. Tuk, tuk, tuk. Sosok Eka muncul dari balik pilar.
Ia tampak kelelahan, memijat tengkuknya dengan satu tangan sementara tangan lainnya memegang kunci mobil dan tas kerja. Di lehernya, sebuah tali lanyar hitam menggantung, mengikat sebuah flash disk merah kecil yang sangat mencolok. Itulah target utamaku. Jantungku berdebar semakin kencang, memompa adrenalin ke seluruh aliran darahku. Itu dia, Pak, bisikku pelan. Biar aku yang keluar duluan. Tetap di sini sampai aku memberikan kode, balas Pak Jusuf dengan tenang. Pria parubaya itu membuka pintu mobil tanpa menimbulkan suara decis sedikit pun, lalu menyelinap ke balik pilar beton di dekat mobil, Eka dengan gerakan lincah yang luar biasa untuk ukuran orang seusianya. Eka berjalan semakin dekat ke sedan merahnya. Ia menekan tombol unlock pada kuncinya. Lampu sen mobil berkedip kuning menyilaukan disertai bunyi beep ganda. Eka mengulurkan tangannya untuk membuka gagang pintu. Tepat pada detik itu, Pak Jusuf menyergap dari arah belakang. Gerakannya sangat cepat dan terukur. Tangan kiri Pak Jusuf membungkam mulut Eka dengan kuat, sementara tangan kanannya memiting kedua lengan wanita itu ke belakang punggungnya. Eka meronta dengan panik. Matanya membelalak lebar, tas kerjanya jatuh ke lantai marmer dengan suara berdebum kasar, isinya berserakan. Ia mencoba menjerit, namun suara yang keluar hanya erangan tertahan di balik telapak tangan kasar Pak Jusuf. "Jangan melawan atau lehermu patah," desis Pak Jusuf tepat di telinga Eka, suaranya sangat rendah dan mengancam. "Diam." Eka langsung membeku. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mengangguk kaku, air mata kepanikan mulai menggenang di sudut matanya. Ia pasti berpikir sedang dirampok atau akan dibunuh oleh pembunuh bayaran. Pak Jusuf menoleh ke arah mobilku dan menganggukkan kepalanya pelan. "Ini saatnya." Aku membuka pintu mobil dan melangkah keluar dari kegelapan. Langkahku kubuat seringan dan selambat mungkin. Aku tidak bersuara. Saat aku berjalan mendekati area lampu yang menyorot tubuh Eka, aku menurunkan hoodie yang menutupi kepalaku, memperlihatkan wajahku yang sepucat mayat dengan tatapan mata yang kosong dan dingin. Eka menoleh perlahan ke arahku. Saat matanya menangkap wajahku, bola matanya nyaris melompat keluar dari rongganya. Napasnya tercekat hebat. Tubuhnya menegang ekstrim seolah tersengat listrik bertegangan tinggi. Ia mengenali wajah ini. Wajah wanita yang ia yakini sudah hangus menjadi abu di dalam pabrik terbakar 2 hari yang lalu. "Kau mencari arwahku, Eka?" bisikku dengan suara serak yang mengambang di udara dingin basement. Eka mencoba berteriak histeris, namun tangan Pak Jusuf menyumbatnya rapat. Kaki Eka lemas, ia nyaris jatuh ke lantai jika saja Pak Jusuf tidak menahan tubuhnya. Wajahnya yang arogan kini berubah menjadi topeng ketakutan murni. Ia menatapku seolah aku adalah malaikat pencabut nyawa yang merangkak keluar dari neraka. Aku melangkah semakin dekat, hingga ujung sepatuku menyentuh tasnya yang berserakan. Aku menunduk, menatapnya tajam. "Kalian membakarku di ruang gelap itu," kataku dengan nada monoton, memainkan peran ini dengan segenap rasa sakit hatiku. "Udara panas, gas beracun rasanya sangat sakit. Eka, kenapa kalian melakukan itu padaku? Aku tidak akan pernah bisa tenang di alam sana sebelum aku tahu kebenarannya. Kenapa Nyonya Jamilah memalsukan namaku?" Pak Jusuf sedikit melonggarkan bekapannya di mulut Eka, memberikan ruang bagi wanita itu untuk merespons. Ampun, Yanti. Tolong jangan hantui aku," isak Eka dengan suara melengking panik, air matanya tumpah merusak riasan mahalnya. "Itu bukan ideku, itu semua ide Nyonya Jamilah. Aku cuma disuruh. Sumpah, tolong lepaskan aku." "Untuk apa PT Pratama cemerlang abadi itu dibuat, Eka?" "Jawab," bentakku keras, suaraku bergema memantul di dinding beton parkiran. Eka tersentak mundur, merapatkan tubuhnya ke pintu mobil. Untuk menampung uang. Nyonya Jamilah sudah setahun terakhir diam-diam menggelapkan dana dari proyek-proyek besar Pak Daniel. Jumlahnya ratusan miliar. Pak Daniel mulai curiga, bulan depan akan ada audit besar-besaran dari akuntan eksternal. Kebenaran itu akhirnya meledak dari mulutnya. Titik terang, aha, moment, yang selama ini kucari. Dugaan Pak Abdul dan instingku terbukti 100% benar. "Lalu kenapa namaku yang dipakai?" cecarku, tidak membiarkannya bernapas sedikit pun. "Karena Nyonya butuh kambing hitam." Eka terisak hebat. Hidungnya memerah, ingus dan air matanya bercampur aduk. "Nyonya bilang kau bodoh, tidak punya keluarga kaya yang bisa melindungimu. Jadi kami membuat perusahaan cangkang atas namamu dan memindahkan semua uang curian itu ke sana. Rencananya, kau akan dibunuh dalam kecelakaan pabrik itu."
Saat audit nanti terbongkar ada uang hilang, buktinya akan mengarah ke rekeningmu. Kau sudah mati, kau tidak bisa membela diri. Kasusnya akan ditutup sebagai penggelapan oleh direktur yang sudah almarhum, dan uang itu akan sepenuhnya aman di tangan Nyonya Jamilah. Aku merasakan perutku mual mendengar pengakuan yang begitu keji. Ibu mertuaku sendiri merampok harta darah dagingnya, lalu membunuhku untuk menutupi kejahatannya. Rencana yang sungguh iblis. Aku menatap leher Eka. Flash disk merah itu. Isinya data mutasi asli dan dokumen pemalsuannya, kan? Eka mengangguk cepat, tangannya yang gemetar melepaskan kalung lanyard itu dan menyerahkannya padaku seolah benda itu terbakar. Ambil semuanya. Passwordnya, Pratama Jaya 99. Semua data transfer, IP address komputerku, log akses bank rahasia Nyonya semuanya ada di sana. Tolong, biarkan aku hidup dengan tenang, Yanti. Pergilah dari sini. Aku menerima flash disk itu, menggenggamnya erat-erat hingga buku jariku memutih. Ini adalah senjata pamungkasku. Dengan benda kecil ini, aku memegang kendali atas hidup dan mati Jamilah dan Eka. Tiba-tiba, aku menyentuh pipi Eka dengan telapak tanganku yang masih kotor oleh sisa bedak dan debu. Eka menjerit tertahan saat kulit kami bersentuhan. Namun, matanya perlahan berubah bingung. Ia merasakan kehangatan darah yang mengalir di tanganku. Kulitku tidak sedingin es. Aku punya suhu tubuh. Aku bernapas. Eka menatap wajahku dengan saksama, lalu menyadari bahwa aku bukanlah hantu. Kau belum mati? Bisiknya, setengah syok dan setengah tidak percaya. Raut wajahku mengeras. Aku menyeringai tipis, senyuman yang jauh lebih mengerikan daripada arwah penasaran manapun. Sayangnya untuk kalian, aku selamat dari api neraka yang kalian buat, desisku tepat di depan wajahnya. Dan ya, aku manusia, Eka. Manusia yang sedang menyimpan dendam kesumat. Aku mundur selangkah, menunjuk ke arah saku kemeja Pak Jusuf yang menyembunyikan sebuah ponsel dengan lampu rekaman yang menyala. Kami merekam seluruh pengakuanmu tadi secara lisan dan visual, ancamku dengan nada sedingin es. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Kau akan masuk ke mobilmu, pulang ke apartemenmu, dan bersikap seolah-olah malam ini tidak pernah terjadi. Kau akan tetap bekerja untuk Jamilah besok pagi. Jika kau berani buka mulut kepada Nyonya Jamilah atau Cahya bahwa aku masih hidup, atau jika kau mencoba melarikan diri, rekaman pengakuan ini dan isi flash disk ini akan langsung mendarat di meja kepolisian daerah. Kau akan membusuk di penjara karena membantu percobaan pembunuhan berencana. Paham? Eka mengangguk dengan sangat cepat, wajahnya kini pucat bukan karena hantu, melainkan karena ancaman hukum nyata yang baru saja menjerat lehernya. Posisinya benar-benar sudah hancur. Pak O paham, Yanti. Aku tidak akan bilang apa-apa. Sumpah. Aku memberi kode pada Pak Jusuf. Pria itu melepaskan cengkramannya pada Eka dan mendorongnya sedikit. Eka terhuyung dan jatuh berlutut di lantai basement, menangis terseduh-seduh sambil memeluk dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam jurang yang ia gali sendiri. Tanpa menoleh lagi, aku dan Pak Jusuf berbalik, melangkah pergi dari area parkir itu, membiarkan bunyi sepatu Eka yang tadi terdengar arogan kini digantikan oleh isak tangis keputusasaan. Saat aku duduk kembali di dalam mobil SUV yang gelap, aku memandangi flash disk merah di telapak tanganku. Kepingan puzzle telah lengkap. Senjata sudah terisi penuh peluru. Sekarang, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menarik pelatuknya di depan semua orang. Pagi harinya, aku tidak kembali ke gubuk Pak Jusuf. Kami memutuskan bahwa tempat persembunyianku harus dipindahkan ke lokasi yang memiliki akses internet cepat dan aman. Nirmala membawa kami ke sebuah apartemen kosong milik kerabatnya di pusat kota. Di sanalah markas operasi balasan kami secara resmi dibentuk. Tepat pukul 9 pagi, bel apartemen berbunyi. Nirmala membuka pintu dan mengiring dua orang tamu penting masuk ke ruang tengah. Keduanya adalah kartu as yang telah disiapkan Nirmala semalaman suntuk. Orang pertama adalah Devi. Ia adalah seorang pengacara litigasi yang terkenal bertangan besi. Kebetulan ia juga senior Nirmala saat di kampus. Penampilannya sangat tajam, setelan jas kerja Navi yang pas di badan, kacamata berbingkai tipis, dan sorot mata yang mengintimidasi. Orang kedua adalah seorang pria tegap berjaket kulit hitam dengan raut wajah keras namun tenang. Nirmala memperkenalkannya sebagai Inspektur Ihsan, seorang detektif kepolisian daerah yang dikenal lurus, berintegritas tinggi, dan sama sekali tidak bisa dibeli oleh uang konglomerat manapun. Jadi,
Kamu adalah Yanti Pratama yang sedang ramai dibicarakan di berita nasional pagi ini? Sapa Devi tanpa basa-basi, meletakkan tas kerjanya di atas meja kopi. Ia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di TV, Nyonya Jamilah mendeskripsikanmu sebagai gadis udik yang malang. Tapi dari apa yang Nirmala ceritakan soal rencanamu semalam, aku melihat seorang wanita yang sangat berbahaya. Saya hanya mencoba bertahan hidup, Mbak Devi, jawabku pelan namun mantap. Aku menggeser laptop dan flash disk merah milik Eka ke tengah meja. Dan saya tidak ingin membuang waktu kalian. Semua yang kita butuhkan ada di dalam benda kecil ini. Kata sandinya, Pratama Jaya 99. Devi segera membuka laptopnya, memasukkan flash disk tersebut, dan jemarinya menari cepat di atas keyboard. Detektif Ihsan berdiri di belakangnya, ikut mengamati layar dengan saksama. Selama 15 menit berikutnya, ruang tengah itu hening. Hanya terdengar suara ketukan kursor dan helaan napas panjang. Devi membuka puluhan file PDF, spreadsheet aliran dana, tangkapan layar IP address, hingga folder rahasia berisi pindaian dokumen pemalsuan tanda tanganku yang sengaja disimpan Eka sebagai pegangan jika ia dikhianati bosnya. Luar biasa, gumam Devi, menggelengkan kepalanya tak percaya. Matanya menatap deretan angka 0 di layar. Nyonya Jamilah benar-benar menyedot kas perusahaan utama seperti lintah. Lebih dari 150 miliar rupiah telah dipindahkan ke PT Pratama Cemerlang Abadi dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Dan dia memakai tanda tanganmu sebagai otorisasi palsu di setiap lembarnya. Detektif Ihsan menyilangkan lengan di dada. Ini kasus penggelapan dana korporasi skala masif. Ditambah lagi dengan rekaman pengakuan dari sekretarisnya yang kalian buat semalam. Ihsan menunjuk ke arah ponsel Pak Jusuf yang sudah dipindahkan datanya ke laptop. Video Eka ini adalah bukti emas. Ini mengonfirmasi bahwa ada niat jahat, mens rea, dan perencanaan pembunuhan berencana. Kita bisa menjerat Jamilah dan Cahya dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yungto pasal percobaan, ancaman hukumannya maksimal penjara seumur hidup. Ihsan menatapku dengan serius. Mbak Yanti, dengan bukti sekuat ini, saya bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan sore ini juga. Saya akan mengerahkan tim untuk menjemput Jamilah dan Cahya di rumahnya sekarang. Jangan, potongku cepat. Semua orang di ruangan itu menoleh ke arahku dengan tatapan terkejut. Jangan ditangkap secara diam-diam sore ini, Pak Ihsan. Jelasku, mencondongkan tubuh ke depan. Nyonya Jamilah punya kekuasaan, uang, dan koneksi politik. Jika Bapak menangkapnya sekarang, pengacaranya akan segera membuat narasi bahwa ini adalah konspirasi untuk menjatuhkannya. Dia bisa membayar jaminan, membungkam Eka, atau memanipulasi media bahwa bukti ini palsu. Kita tidak boleh memberinya ruang untuk bernapas atau memutarbalikkan fakta. Devi menyandarkan punggungnya ke sofa, senyum tipis yang mematikan mulai terbentuk di bibirnya. Ia mulai memahami jalan pikiranku. Kau ingin menghancurkannya di depan publik, bukan? Menelanjanginya di depan semua orang yang selama ini ia bohongi. Aku mengangguk tegas. Malam ini, Nyonya Jamilah akan menggelar acara doa bersama di rumah utama. Semua dewan direksi, pemegang saham, kolega bisnis, dan awak media akan hadir. Pak Abdul, sopir saya, menelepon saya tadi pagi. Nyonya Jamilah merencanakan sesuatu yang besar nanti malam. Sesuatu seperti apa? Tanya Nirmala penasaran. Dia akan menggunakan momen duka cita itu untuk mengumumkan kerugian perusahaan. Dia akan menjadikan kematianku sebagai panggung untuk mengkambing hitamkan. Dia akan bilang bahwa sebelum aku mati, terbakar, akulah yang memindahkan uang ratusan miliar itu. Saat dia membeberkan kebohongannya di depan publik, saat itulah kita masuk dan membeberkan kebenarannya. Dia tidak akan bisa mengelak, tidak akan bisa menyuap polisi di depan puluhan kamera wartawan, dan tamat riwayatnya di dunia bisnis. Detektif Ihsan tampak menimbang-nimbang risiko taktisnya, lalu ia mengangguk setuju. Ini langkah yang sangat berisiko, tapi saya akui, efek kejutnya akan mengunci semua jalan keluarnya. Saya akan menyiapkan satu peleton anggota reserse berpakaian preman untuk mengepung rumah itu malam ini. Begitu kalian memberikan sinyal, kami masuk. Pembicaraan kami terhenti ketika ponsel sekali pakaiku bergetar di atas meja. Nama, Pak Abdul, muncul di layar. Aku segera mengangkatnya dan menyalakan mode pengeras suara agar semua orang bisa mendengar. Halo, Pak Abdul, bagaimana situasi di rumah? Tanyaku.
Suara Pak Abdul terdengar parau dan sangat sedih. Non Yanti, Tuan Daniel sudah pulang. Beliau tiba tadi subuh pakai helikopter perusahaan langsung dari lepas pantai. Mendengar nama Daniel, hatiku terasa seperti diremas dengan kuat. Bagaimana keadaannya, Pak? Hancur lebur, Non, isak Pak Abdul tertahan. Tuan Daniel menangis meraung-raung di ruang tengah saat melihat karangan bunga dan foto Non Yanti. Beliau terus menyalahkan dirinya sendiri karena meninggalkan Non di rumah. Beliau bahkan tidak mau makan atau minum sejak pagi. Nyonya besar terus memeluknya, pura-pura menangis dan menenangkan Tuan Daniel. Nyonya benar-benar pandai bersandiwara. Rasanya saya ingin muntah melihat kelakuan Nyonya besar. Air mataku menitik tanpa bisa kutahan. Aku membayangkan wajah suamiku yang putus asa. Rasa bersalah menghantamku dengan keras. Aku telah membiarkan pria yang paling mencintaiku menderita dalam kesedihan palsu ini. Tahan sebentar lagi, Pak Abdul, bisikku dengan suara bergetar. Aku janji ini penderitaan terakhir untuk Mas Daniel. Apa yang sedang terjadi sekarang? Persiapan acara untuk malam ini sedang dikebut, Non. Catering mewah sudah datang. Eka juga sudah ada di sini, wajahnya pucat pasi sejak pagi, dia terus menunduk dan gemetar, tapi Nyonya besar mengira Eka hanya kelelahan. Oh ya, Non, Nyonya besar memerintahkan teknisi untuk memasang layar proyektor besar di ruang tengah. Katanya untuk menampilkan video kenangan Non Yanti, tapi saya dengar dia menyuruh Eka menyiapkan slide presentasi keuangan. Aku saling bertukar pandang dengan Devi. Rencananya sudah sangat jelas sekarang. Jamilah akan mengeksekusi fitnahnya melalui proyektor itu. Pak Abdul, pastikan pintu gerbang utama tidak dikunci pada pukul 7 malam nanti. Biarkan sedikit terbuka. Aku dan teman-teman akan datang ke acara itu, instruksiku. Baik, Non. Saya akan siagakan gerbangnya. Hati-hati, Non. Cahya terus berpatroli di sekitar rumah dengan anak buahnya. Tutup Pak Abdul sebelum memutus panggilan. Aku menyeka air mataku dengan kasar. Kesedihan sudah tidak ada gunanya lagi. Sekarang yang tersisa hanyalah amarah yang murni dan tekad yang membaja. Mbak Devi, panggilku, menatap pengacara tangguh itu. Bisakah laptop ini disambungkan ke proyektor nirkabel atau memotong jaringan wifi mereka nanti malam? Devi tersenyum lebar, memamerkan deretan giginya yang putih. Itu keahlian awalku sebelum jadi pengacara. Serahkan urusan teknis padaku. Saat Jamilah berdiri di podium untuk menyalahkanmu, aku akan membajak layar proyektornya dan menampilkan isi flash disk ini. Dan saya beserta tim akan berada di balik pintu utama, menunggu aba-aba untuk menangkap ibu mertuamu dan preman botak itu secara resmi. Imbu Detektif Ihsan, mengenakan kacamata hitamnya kembali. Ini akan menjadi operasi penangkapan paling epik tahun ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara keberanian. Waktu terus berputar menuju malam hari. Panggung sandiwara terbesar sudah disiapkan oleh Nyonya Jamilah. Ia mengundang semua orang untuk menyaksikan akhir dari kisah tragisku. Namun, apa yang tidak diketahuinya adalah, akulah yang akan menjadi sutradara penutup di panggung tersebut. Tunggu aku, Mas Daniel. Aku akan pulang malam ini, dan aku akan membersihkan rumah kita dari parasit yang sesungguhnya. Halaman depan kediaman keluarga Pratama malam itu terang benderang, dipenuhi oleh deretan mobil-mobil mewah berwarna gelap. Karangan bunga duka cita berjejer panjang dari pagar depan hingga ke teras utama, menampilkan namaku dengan tulisan besar-besar. Turut berduka cita atas wafatnya Nyonya Yanti Pratama. Aroma bunga lili putih yang menyengat menguar di udara malam yang dingin. Sesuai rencana, mobil SUV sewaan kami berhenti di jalan kecil tepat di luar tembok samping rumah. Pak Abdul telah menepati janjinya. Pintu gerbang samping yang biasanya terkunci rapat kini sedikit terbuka, cukup untuk dilewati satu persatu. Detektif Ihsan telah menyebarkan selusin anak buahnya yang berpakaian preman untuk mengepung perimeter rumah, memblokir semua jalan keluar. Aku, Devi, Nirmala, Detektif Ihsan, dan Pak Jusuf menyelinap masuk melalui pintu samping itu. Kami bergerak dalam diam melewati lorong gelap menuju foyer yang berbatasan langsung dengan ruang tengah yang luas. Dari tempat kami bersembunyi di balik bayangan pilar pualam, aku bisa melihat seluruh isi ruangan dengan jelas. Ruang tengah itu telah disulap menjadi aula duka yang megah. Puluhan kursi berbalut bludru hitam diduduki oleh dewan direksi, pemegang saham, kolega bisnis, dan belasan wartawan. Di barisan paling depan, mataku langsung menangkap sosok pria yang paling kurindukan. Daniel. Suamiku tampak sangat hancur.
Wajahnya pucat pasi, matanya bengkak, dan postur tubuhnya yang biasanya tegap kini melengkung seolah memikul beban bertonton. Ia menatap kosong ke arah sebuah foto besarku yang dibingkai bunga. Hatiku teriris melihat kesedihannya. Aku ingin berlari memeluknya saat itu juga, namun Devi menahan lenganku pelan, mengingatkanku bahwa sandiwara utama Jamilah baru saja dimulai. Di depan sana, Nyonya Jamilah berdiri anggun di balik podium kecil. Ia mengenakan gaun hitam elegan, lengkap dengan riasan tipis yang sengaja dibuat agar ia terlihat pucat dan berduka. Di belakangnya, sebuah layar proyektor raksasa menampilkan latar belakang putih polos. Di sudut ruangan, Eka berdiri dengan tubuh gemetar, memegang sebuah remote presentasi. Para hadirin yang saya hormati, suara Jamilah bergema melalui mikrofon, serak dan penuh isak tangis yang dimanipulasi dengan sempurna. Terima kasih telah hadir untuk mendoakan menantu kesayangan saya, Yanti. Kepergiannya yang tragis dalam ledakan pabrik kemarin telah meninggalkan lubang yang sangat besar di hati kami, terutama bagi putra saya, Daniel. Jamilah berhenti sejenak, menyeka sudut matanya dengan sapu tangan, lalu menarik napas panjang. Wajahnya tiba-tiba berubah dari seorang ibu yang berduka menjadi seorang pemimpin yang tegar. Namun, di tengah duka ini, ada sebuah kebenaran pahit yang harus saya sampaikan kepada para pemegang saham. Lanjut Jamilah, suaranya kini mengeras. Ia menoleh ke arah Eka dan mengangguk. Tampilkan datanya, Eka. Eka menekan tombol remote. Layar proyektor langsung menampilkan grafik keuangan perusahaan yang menukik tajam, diikuti oleh salinan akta pendirian PT Pratama Cemerlang Abadi dengan namaku yang terpampang jelas. Kasak kusuk terkejut mulai terdengar dari para tamu. Daniel mengangkat wajahnya, menatap layar dengan kening berkerut bingung. Audit internal kami baru saja menemukan fakta yang sangat mengejutkan, Jamilah berseru, menunjuk ke layar. Menantu yang selama ini kami sayangi, Yanti Pratama, diam-diam telah menyalahgunakan posisinya. Ia mendirikan perusahaan fiktif dan menggelapkan dana perusahaan utama sebesar 150 miliar rupiah. Kunjungannya ke pabrik tua itu bukanlah untuk belajar bisnis, melainkan untuk menemui komplotannya demi melarikan diri, namun Tuhan berkehendak lain sehingga kecelakaan itu merenggut nyawanya. Ruangan itu seketika meledak dalam kegaduhan. Wartawan mulai memotret layar dengan panik. Dewan direksi berbisik marah. Daniel berdiri dari kursinya dengan mata terbelalak, berteriak. Apa-apaan ini? Yanti tidak mungkin melakukan itu. Tolong hentikan. Ini buktinya, Daniel. Istrimu mengkhianati kita. Balas Jamilah dramatis. Itulah puncaknya. Nyonya Jamilah telah masuk sepenuhnya ke dalam perangkapnya sendiri. Di sebelahku, Devi tersenyum sinis. Jari-jarinya dengan cepat menekan tombol enter di laptopnya yang sudah terhubung ke jaringan wifi rumah dan membajak frekuensi proyektor nirkabel tersebut. Tiba-tiba, layar proyektor di depan Jamilah berkedip keras. Grafik keuangan dan akta palsu itu menghilang, digantikan oleh sebuah rekaman video yang sangat jelas. Video itu menampilkan Eka yang sedang berlutut di lantai basement yang gelap, dengan riasan wajah yang luntur karena air mata. Suara isak tangis Eka dari video itu bergema keras melalui sistem tata suara ruangan. Itu bukan ideku. Itu semua ide Nyonya Jamilah. Nyonya bilang Yanti bodoh, tidak punya keluarga kaya yang bisa melindunginya. Jadi kami membuat perusahaan cangkang atas namanya dan memindahkan uang curian itu ke sana. Rencananya Yanti akan dibunuh dalam kecelakaan pabrik itu, dan saat audit membongkar uang hilang, buktinya mengarah padanya. Kasusnya akan ditutup sebagai penggelapan oleh direktur yang sudah mati. Keheningan mutlak menyergap ruang tengah itu. Waktu seolah berhenti berdetak. Semua orang menahan napas, mata mereka tertuju pada layar, lalu beralih menatap Jamilah yang kini berdiri mematung seperti patung lilin. Wajah arogan ibu mertuaku itu seketika berubah sepucat kertas. Eka, apa ini? Pekik Jamilah dengan suara bergetar hebat, menoleh ke arah sekretarisnya. Eka sendiri sudah menjatuhkan remotenya dan merosot ke lantai, menutupi wajahnya sambil menangis histeris. Itu adalah kebenaran, Nyonya Jamilah. Suaraku membelah keheningan ruangan. Aku melangkah keluar dari kegelapan foyer dan berjalan tegak memasuki ruang tengah yang terang benderang. Aku tidak lagi mengenakan pakaian lusuh. Nirmala telah mendandaniku dengan setelan jas putih bersih, menyisir rambutku dengan rapi. Aku melangkah dengan dagu terangkat, memancarkan aura seorang nyonya rumah yang sesungguhnya. Di belakangku, Pak Jusuf, Nirmala, Devi, dan detektif Ihsan berjalan mengiringi.
Ratusan pasang mata menatapku seakan aku adalah hantu yang baru saja bangkit dari kubur. Kamera wartawan menyala tiada henti, membidik kemunculanku yang mustahil. "Yanti?" bisik Danial. Kakinya melangkah gontai, seolah tak percaya pada penglihatannya sendiri. "Yanti, ya Tuhan, kau masih hidup." Danial setengah berlari menerjang kerumunan kursi dan langsung memelukku dengan sangat erat. Tangisnya pecah di pundakku. Pelukannya begitu kuat, seakan takut aku akan menghilang lagi menjadi abu. Maafkan aku ninggalin kamu, sayang." Racanya disela isak tangis. "Aku tidak apa-apa, Mas. Aku di sini," bisikku lembut, membalas pelukannya tak kalah erat. Air mataku akhirnya jatuh, tapi kali ini adalah air mata kelegaan. "Tidak mungkin," jeritan melengking Jamilah merobek suasana haru kami. Ibu mertuaku menatapku dengan mata melotot penuh kengerian, urat-urat di lehernya menonjol. Ia mundur beberapa langkah hingga menabrak layar proyektor. "Kau sudah mati. Cahaya memastikan kau mati di gudang itu." Cahaya memang membakar gudang itu, tapi seperti yang Anda lihat, saya berhasil keluar dari sana sebelum apinya menyala. Balasku dingin, melepaskan pelukan Danial sejenak untuk menatap ibunya. "Rencana Anda gagal total, Nyonya Besar. Bukti aliran dana dari rekening Anda, IP address komputer Eka, dan rekaman pemalsuan dokumen sudah kami serahkan ke pihak kepolisian." Menyadari situasi telah berbalik sepenuhnya, Cahya, si pria botak yang berjaga di dekat pintu keluar, langsung bergerak merogoh sesuatu di balik jaketnya dan berusaha kabur. "Tahan dia!" teriak detektif Ihsan. Dalam hitungan detik, belasan polisi berpakaian preman mendobrak masuk dari segala penjuru ruangan. 3 orang petugas langsung menyergap Cahya, membanting pria besar itu ke lantai marmer dan memborgol tangannya sebelum ia sempat mengeluarkan senjatanya. Detektif Ihsan melangkah maju ke depan podium. Ia mengeluarkan lencananya dan sebuah surat perintah penangkapan. "Nyonya Jamilah, Anda ditahan atas tuduhan penggelapan dana korporasi, pemalsuan dokumen, dan otak dari percobaan pembunuhan berencana terhadap Nyonya Yanti Pratama. Hak-hak Anda akan dibacakan di kantor polisi," ucap Ihsan dengan suara tegas yang tidak menerima bantahan. 2 polisi wanita maju dan segera memasangkan borgol besi ke pergelangan tangan Jamilah. Ibu mertuaku meronta-ronta dengan beringas. Sisa-sisa keanggunannya hancur tak tersisa. Ia memaki, meludah, dan berteriak memanggil nama Danial untuk menolongnya. "Danial, tolong Mama, perempuan ini menipu kita. Dia penyihir." "Danial!" teriak Jamilah sambil diseret paksa menuju pintu keluar. Cahya dan Eka turut digiring mengikuti di belakangnya. Danial hanya berdiri mematung di sampingku. Ia memalingkan wajahnya, tidak sanggup melihat ibu kandungnya sendiri diseret seperti penjahat jalanan, namun ia juga tahu bahwa hukum harus ditegakkan. Kebenaran yang dihadapinya malam ini sangat brutal. Ibunya adalah monster yang mencoba membakar istrinya hidup-hidup demi uang. "Mas," bisikku, menggenggam tangannya yang dingin. Danial menunduk menatapku, matanya merah menyala. Ia mencium punggung tanganku berkali-kali. "Maafkan aku, Yanti. Aku tidak pernah tahu dia sekejam itu. Aku gagal melindungimu. Mulai detik ini, tidak akan ada yang bisa menyakitimu lagi. Rumah ini, perusahaan ini, kita akan membersihkan semuanya bersama-sama." Ruang tengah perlahan mulai sepi setelah polisi membawa para tersangka dan membubarkan kerumunan wartawan serta tamu. Devi tersenyum puas sambil menutup laptopnya. Nirmala memelukku sekali lagi sebelum pamit. Pak Jusuf menepuk pundakku sambil tersenyum hangat, menolak tawaran hadiah uang dari Danial dan hanya meminta pekerjaan sebagai kepala taman di rumah kami, permintaan yang tentu saja langsung dikabulkan Danial. Malam itu, setelah semua kekacauan berakhir, aku berdiri di teras rumah megah ini bersama Danial. Udara malam tidak lagi terasa mencekik. Sangkar emas yang dulu sedingin es kini telah hancur, digantikan oleh kebebasan dan keadilan. Aku menatap jauh keluar gerbang, menyadari bahwa gadis sederhana yang dulu selalu menunduk ketakutan kini telah pergi selamanya. Dari abu pembakaran pabrik tua itu, lahir seorang Yanti Pratama yang baru. Wanita tangguh yang tak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya lagi. Permainan sang nyonya besar telah usai, dan akulah pemenangnya.